La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebungkam kersane Allah. Gila banget bang semuanya bang. Minum dulu bos. Kalau denger suara Marsha doang sesat negara. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood. Dan hari ini juga saya nggak sendiri, saya akan ditemani dengan aspri saya yang paling cantik. Siapa? Sasha Monica. Dalam acara Rasis Show. Sasa, Iya, Bos. mau nanya temanya Apa tuh, apa Bos? sih hari Nah, ini? Temanya hari ini nih bos nih. Perang dunia dukun mendatangkan ketenaran hingga gelar kesultanan. Enak banget jadi Wah, sultan. makanya nih bos gara-gara perang antar dukun ini nih. Oh, Jadi oh. gampang jadi sultan gitu ya bos Enak ya. ya. Hmm. Tapi Bos, Sasa, kenapa bos? Kok kayaknya aku kesel banget iya hari kenapa? ini. Mm-mm. Lu lihat di muka gue. Iya, sepertinya bos kayaknya apa ya? Kayaknya tuh banyak aura negatif udah gitu. Kayaknya bos Halo kayak dukun aura-auran aja, gitu. enak aja. Kamu tahu nggak? Selama aku kemarin, Iya. katanya pemakai aku dihilangin semuanya. Kemarin-kemarin aku pas lagi nari, sakit hati saya, Kenapa, Sasa. Bos? Boro-boro penonton yang lain bisa nanggapin saya. Berarti sama sekali nggak ada yang notice, bos, nggak yang ngelirik gitu. Nggak ada lirik, aura saya jelek, Sasa. Kasihan banget sih bos. Jangan-jangan nih bos ada sangkut pautnya sama Bang Firdaus nih yang kemarin sempat ngangkat susuk bos itu kan? Iya, tapi kan aku sakit hati, Sasa. Nah, aku mau gitu. nyari duit. Nah, Lu iya. lihat, Sasa. Iya, aku tahu, nggak bos, mau, iya, Sasa. iya. Nah bos nih ya, daripada kita bingung nih bos nih, bos kan sekarang kayaknya emang terlihat nggak fresh. Jadi kita langsung panggilin aja nih bos nih, bintang tamu kita nih bos nih. Kamu Sekarang. tahu nggak waktu itu Kenapa? aku nari India, udah nari India akhirnya aku nggak, orang nggak respon, nggak ada yang tepuk tangan, Ya nggak ada ampun. saweran, nggak ada semuanya. Siapa sih bintang tamunya hari ini? Aku kesel langsung banget, tahu aja nih nggak? bos nih, ini yang kemarin sempat buka susuk bos juga nih. Siapa? Kita langsung panggil aja bintang tamu kita, Bang Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan. Halo, Silahkan Bang Firdaus. Panggil. Ngapa sih? Bos, jangan gitu, ini bintang tamu loh bos. Iya bintang tamu, tetapi dok. Nah, makanya kita tanya ini sama Bang Irfan nih. Ya Bang Firdaus Udah, jangan sama ribut-ribut, Gus tenang Irfan. ya. Ntar dibalikin susuknya. Nah, dibalikin aja tuh. Bos. Bang, aku gimana nih bang? Ya. Aku pusing bang. Tenang. Tolong, bang. Duduk dulu. Emosi kan bang aku, gitu pusing banget Iya. bang. Kita boleh emosi tapi jangan lupakan termosi. Itu tremor bang. Abang aku serius bang, aku kesel sama abang lo kemarin. Abang katanya ngilangin pemakai aku semuanya. Iya. Akhirnya pas aku nari India, boro-boro orang ada yang mau nyawer, orang tepuk tangan begini, orang nyuekin semuanya bang. Gimana aku gak sakit hati bang? Jadi Nah, begini. Bang Firdaus apa ada pengaruhnya tuh sama hal kemarin? Sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kemarin itu kan Mas Bobby Bollywood ini kan nggak percaya Iya. awalnya kan gitu. Awalnya sih bos nggak percaya Nggak tuh. percaya lah. Bahkan seperti meremehkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu juga kebetulan juga gitu loh. Sebenarnya kan itu saya memakai media doa, gitu. Nggak sengaja. Karena permintaan Mas Bobby kan, Betul. nggak tahu Mas Bobby mau tes saya. Lantas seiring berjalannya waktu Mas Bobby akhirnya kena kan, gitu. Ya itu karena ridho Allah SWT dan Mas Bobby jangan khawatir, tenang. Ya tapi aku pengen dikembalikan dong bang. Abang jangan seenaknya aja bang, abang kayak gitu bang. Sebenarnya gini. Kan aku kan butuh duit juga bang, nyari duit. Sebenarnya gini Mas Bobby, susuk yang paling bagus itu kalau umat Islam itu adalah wudhu, air wudhu. Air wudhu. Iya, sholat 5 waktu itu bagus banget sebenarnya gitu loh. Makanya saya bilang materi-materi sebegitu itu yang menjadikan musyrik orang-orang percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah SWT. Itu makanya saya bilang tadi di sini salah kalau Mas Bobby mengandalkan kekuatan itu sebenarnya itu. Tapi kalau Mas Bobby memaksa juga untuk mengembalikan susuknya nggak apa-apa Gus ya. bisa. Susuk versi putih nggak masalah Ya, kalau susuk versi putih ntar Enggak, kita aku pengen dikembalikan Oke. bang. Bang, aku mau tanya bang. Oke. Kalau aku nggak ada duit ada gimana bang? Jadi gini, masalah susuk ya, kita sebentar saya baca doa dulu. Alam naj'alil arda mihada
wal jibala autada. Bahwa kita harus memahami bahwa bumi ini diciptakan dengan digelar, dengan ada gunung sebagai pasaknya. Jadi goncangan yang ada pada Mas Bobi itu karena kemarin habis dicabut ya pasaknya, kan susuk ibaratnya kan pasak ya. Pasak dimasukin di dalam pori-pori. Bumi ini kan juga ada pori-porinya. Bulu-bulu ini kan ibaratnya tumbuh-tumbuhannya. Jadi itu terlepas ilmu black magic, white magic kita nggak mau menghakimi ya. Tapi dimasukin ke situ dan dicabut, goncang, shock. Shock jiwanya, shock ini biasanya itu confident, jadi seperti itu ya. Sangat berdampak. Sangat sekali. berdampak. Iya. Makanya nanti kalau emang seperti itu, kalau mau versi yang putih ya, saya nggak membahas masalah agama. Boleh ya itu Gus ya debatable. kalau dikembalikan lagi ya. Oke, Sebenarnya bukan mengembalikan, jadi Apa tuh Bang? gitu loh. Saya lebih menyarankan lebih baik Mas Bobi Bollywood ini sholat 5 waktu gitu Ya kan. sholat Bang, tapi kan Ya, kalau itu- aku nggak itu- pakai begitu, aku kadang-kadang nggak ada percaya diri. Nggak percaya diri kan, itu sebenarnya hanya sugesti aja. Oh, Sebenarnya sugesti. hanya sugesti aja kalau menurut saya. Tapi benar itu yang ditanam oleh Mas Bobi Bollywood itu kemarin itu benar adanya, makanya keluar sampai muntah darah kan. Tapi gimana Gus? Bang, Oke. Takutnya mau kalau dong kita- aku gimana caranya kembalikan lagi? Ya, Pakai apa kembaliin kek? aja. Masih apa nggak? Kembaliin aja Senopati. Harus pakai media kah atau gimana tuh kalau mau air sih, dikembalikan? kalau air ini ya? air saya juga Oh, iya. bawa sirih tadi. Boleh, sirih dan nanti Saya saya juga ambilkan bawa dulu. minyak kok. Oh, saya minta medianya sirih. pakai air putih, daun sirih sama bunga melati ya. Iya. Bang. Sampean gimana Gus? Sampean aja kayaknya. Antum aja Senopati. Antum aja Senopati. Apa kamu mau saya? Abang yang kena saya bukan dia bang. Abang kenapa ke dia? Dia tambah cantik Mengembalikan lagi tusuk gitu. bos. Ya nggak bisa Oh, lah enggak bang. ya? Abang mau bantuin Oh. aku dulu. Oh. Oh gitu. Nih, soalnya bos aku nih udah marah-marah terus nih. Bang. Emosi loh aku dari Bang pertama Firdaus. lo syuting ini lo bener loh. Kadang-kadang gimana Sebenarnya sih? rezeki itu kan karena Allah SWT, Karena Allah. Mas Bobi Bollywood nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi Mau ya- nanya nih bang, kenapa sih pakai Harus pakai media seperti ini gitu. Kayak air putih, sirih itulah dan yang saya bilang tadi bunga gini. melati Itu ini kan semua dari sugesti ya, dari sugesti ya. Sebenarnya saya juga tidak bisa sih tanpa ridha Allah Taala gitu. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya gitu. Ya tapi kenapa kemarin ngerjain aku bang? Pakai logika dong bang, maaf bang. Iya. Enggak, aku udah dipingin cepet dibuka bang. Maksudnya aku Iya, di gini. bang, aku puyeng bang, aku serius Iya, puyeng. betul. Bang, gimana dong bang? Iya, Sembuhin Bang. kek, aku nih pusing nih. biar dikembalikan lagi nih si bos auranya. Ya Senopati, saya membantu aja. Coba dari belakang. Deteksi dulu. Pandang beliau ya sambil. Karena ada permintaan kamu ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sak durungnya Allah gawe langit sapi itu, bumi sapi itu. Allah nurunake lafat alif, Allah menurunkan lafat alif, kolam, pena. Wujudnya nurullah, wujudnya cahaya Allah yang menyinari rogone si ibu. Bang, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. abang, Kebungkem kersane Allah. kok gelap sih bang, abang. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bang, gelap nih bang. Bos, gelap bos. Enggak, Rekes. Bos, Abang, bos lihat aku nggak? Minum. gelap banget bang semuanya bang. Minum dulu bos. Kok bisa jadi gelap sih bang? Ya, Iya, makanya reaksi. kan Masih kita gelap kan bang, reaksi tadi. masih gelap bang. Dihilangkan dulu yang negatifnya, Tapi abang kok dinetralisir. bersih banget, putih banget bang. Iya, kan Kok beda sih, Bang? itu minta pembuktian, makanya ini coba Iya, minum lagi. Bos lihat aku nggak bos? Minum lagi. Gelap, semua gelap. Kru juga gelap semua. Minum dulu. Bang, gelap banget bang. Gimana Ini nih harus bang? gimana bang? Ya, coba biar reaksi Mata dulu, aku biar reaksi berair dulu, nih biar bang, reaksi lihat dulu. gelap banget bang. Biar reaksi dulu, biar reaksi Sakit, dulu, Bang. biar reaksi Biar dulu. aja. Karena dia Bang, tolong ya sih bang, katanya Enggak, biar reaksi dulu, suruh biar reaksi. pakai auranya dibalikin lagi ke Iya, Udah, biar kalau reaksi gitu dulu, gini biar deh. reaksi Kalau dulu. gitu gini. Cuci Bang. tangan, cuci muka lu, Cuci muka. muka Tapi ya. gelap, Coba. gelap. Coba. Dituntun Gus. Dituntun. Awas jatuh. Udah nggak apa-apa bang, biarin. Bos, bos hati-hati bos. Gelap banget bang. Aduh kok bisa jadi gelap gini sih bos? Ini bos, ntar bos. Sini bos. Bantu enggak kali? Cuci mukanya bos. Kan udah dibilangin.
Kita udah nggak mau ngetes kayak gitu. Capek gitu, Senopati. Jadi gini, aduh susah. Sambil ngomong deh, sambil nunggu deh. Kayak gini capek, gini mulu deh. Udah, nggak apa-apa. Ya saya sih sebenarnya nggak mau ya kayak gini. Susah sendiri kan ya. Hati, licin. Licin. Duduk. Coba gimana rasanya sekarang? Dulu bang. Coba tisu dong, tisu, Tisu. kasih tisu. Gimana rasanya? Bentar dikit bang. Sebenarnya Mas Bobi jangan minta di ini dulu gitu. Harusnya sholat gitu loh. Air wudhu itu bagus loh, lebih bagus sebenarnya. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Kalau memang mau pembuktian terus nggak masalah. Coba gimana pelan-pelan, tarik nafas, coba. Bentar, saya itu dulu buka. Biar. Bentar. Bos, Gimana? gimana bos? Ayo, insya Allah. Salah. Udah mendingan bang. Rasanya gimana? Penglihatannya gimana? Terang banget, terang. Itu kenapa? Gimana, Bos? Cepet banget tadi bang, gelapnya. Ya kan langsung reaksi tadi. Pakai Itu kan bagian daripada doa kan saya bilang doa tadi. tadi untuk Kalau dinetralisir dulu. Seperti air seperti itu kan kita jangan percaya airnya atau gelasnya atau apanya gitu, sirinya Bu, jangan. Yang kita percaya itu adalah ridho Allah SWT gitu. Sebenarnya saya udah nggak mau gitu. Jadi prinsipnya habis gelap terbitlah terang gitu, ibarat bahasa ini kan. Iya bang, sekarang terima kasih banyak ya bang ya. Ya saya doakan Oke. mudah-mudahan Oke. ke depan situ bisa lebih Jangan sukses ini lagi. lagi lah. Amin. Semua karena Allah, tapi lebih ke inilah ibadah menurut saya. Ya sih bang. Ibadah, Ya. ya. Makasih Tapi banyak gimana bang. bos? Udah penglihatannya udah mulai, Udah pokoknya udah auranya udah bisa kelihatan, udah jelas. udah jelas. Tapi si bos di sini kok Auranya mulai ini loh bos, mulai terpancar loh dibanding yang tadi. Jadi lebih bercahaya, serius deh. Kalau tadi tuh aku ngelihatnya. Terima kasih. Abang. Makasih. Tapi saran saya kalau bisa sholat lah. Sholat ya bang. Lima waktu Karena wudhu air itu. wudhu Air wudhu itu lebih iya. ampuh dari Iya. ini. Air wudhu. Dari apapun ya. Apalagi minum air bekas wudhu lebih bagus. Oh gitu. Iya, karena wudhu kan setiap tetesan wudhu jadi malaikat yang bersaksi. Amin ya Allah. Bekas air wudhu lebih bagus. Oke, terima kasih ya bang ya. Ya, oke, Yuk, siap. Bang. Akhirnya si bos jadi kembali lebih pede ya bos. Udah ceria lagi dong. Aku mau nanya khasiat air siri itu apa? Nah itu, kenapa harus pakai media ini Bang Firdaus? Sebenarnya saya pakai media ini karena memang tradisi leluhur kita kan gitu. Inilah salah satu budaya yang nggak boleh dikesampingkan ya. Walaupun saat sekarang ini orang hampir mengikis budaya-budaya tradisi kuno ya, Betul. yang dilaksanakan turun temurun oleh nenek moyang kita gitu. Betul. Nah inilah ritual-ritual seperti ini sebenarnya saya nggak mau gitu karena bukan domain saya bukan dukun kan gitu. Tapi karena memang saya meminta pada Allah Ta'ala ya, akhirnya diijabah ya alhamdulillah gitu. Siri-siri itu memang media, siri, melati putih seperti ini. Kalau melati putihnya? Ya memang melati putih itu Untuk media media. media aja. Ada kadang banyak media-media untuk alat pengobatan tradisional zaman-zaman dahulu ya, yang dimaksud dengan tabib-tabib itu seperti itu. Bang, aku mau nanya, ini minyak. Iya, minyak. Kegunaan boleh naikin ke atasin nggak? Boleh kan? Oh, gitu ya. Ha-ha. Boleh. Jangan lihat botolnya, khasiatnya nih kayaknya nih. Oke. Cile. Oh, Ya, iya. Kalau itu situ. minyak apa itu, Ini Bos? kegunaannya untuk Ini apa, Bang? minyak misik hambar. Mau minyak misi. Isi kamar apa tuh? Misik hambar, misik hitam, non alkohol ya. Itu fungsinya untuk kayak penyembuhan, untuk kekebalan. Pokoknya yang keras-keras ya, berbau energi. Waktu yang di Denny Sumargo kan ada yang robek tuh. Oh, Oh mau diobatin. Satu harusnya dari- kan mau dirapatin dari- lagi pakai dari ini kan enam- ini minyak dari buat enam ngerapatin tebasan. luka. Buat tapi sembuh langsung. bisa rapat.
Ah serius? Jadi minyak ini bisa dibacok langsung rapat lagi gitu. Tapi ini sekarang si bos, Masa ya sih? ampun bos. Serius? Coba deh bos senyum. Masa Nah sih? tadi tuh bos mau senyum mau gimana juga tetap aja auranya tuh aur-auran gitu. Iya. Nah sekarang lebih Aur-auran, fresh. tapi- Bahkan lebih daripada saat dia pakai susuk loh. Iya, iya. Oh gitu. Lebih memancar gitu. Aku ngucapin terima kasih loh Bang. Ya gini, Iya. jadi gini. Terima kasih banyak sebenarnya ya. sih saya itu juga baca doanya juga baca doa Nabi Yusuf kan gitu. Oh gitu. Oh, gitu. bener Ya, Sekolah Nabi Yusuf kan Yusufu ya ganteng bati tuh. ini roh itu ahada wasam sabal kemara rohatim Iya. sajidin. Jadi bacanya seperti itu, ada baca-bacaan lain lagi tadinya gitu kan. Oh gitu. Wah, Artinya si bos nih kita jadi tambah iya, ganteng. kita tetap Aku jadi percaya diri loh sekarang loh. Wah. Ya. Tepuk tangan dong. Ya udah kalau gitu terima kasih Abang udah membuat aku pulih kembali. Si bos juga Aura jadi lebih aku udah pede ya, kebuka Bos. lagi. Tapi ingat ya jangan percaya sama ginian. Nah. Iya. Ini sarana, Ini Saran aja. Sarana. Terima kasih. Ya. Ya. Ya udah kalau gitu kita beri tepuk tangan biar tambah semangat lagi dong. Mengulik lagi tentang masalah dukun nih. Mereka ini apa sih? ya, Bos, ya? Kan biasanya banyak sekali nih dukun. Betul. Ada 3 dukun tuh. Iya, ada 3 golongan dukun, Bos. Golongan? Betul. Coba Nah, yang pertama. Yang pertama itu dukun dengan menggunakan mantra dan doa. Doa. Nah. Yang kedua. Yang kedua itu bos, dukun beranak atau dukun terapi. Wow, yang ketiga. Yang ketiga itu dukun herbal. Nah, makanya kita mau tanya nih, Bang Bang Firdaus sama Firdaus Gus sama ini Bang ini termasuk sebenarnya golongan mana? Iya. Termasuk dukun mana sih Ya. golongannya? Maaf loh. Silakan Senopati. Saya dulu ya. Silakan Senopati. Jadi begini, saya jelaskan saya mengutip dari Google dulu ya. Iya. Jadi biar tidak membias. Jadi dukun itu ada beberapa kriteria ya. Yang saya bacakan adalah dukun yang mengobati atau menolong orang sakit pakai mantra dan guna-guna. Nah, Ya, lalu 2 dukun beranak. Ada lagi dukun bengkong, sunat. Oh, sunat. Ya, ada lagi dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan, ramu-ramuan. Herbal. Dukun jampi namanya. Kayak tadi dukun jampi tuh. Oh, itu jampi Nah, yang tadi, kita tadi ngobatin. dukun jampi tuh. Ya. Ah. Jadi ada lagi dukun jepak yang Apa mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Jepak sama. Oh, sama. Jampi dan jepak sama. Cepat. Ya. Jadi ada lagi dukun klinik yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib di dalamnya. Nah, seperti abang ini yang berobat kemana atau memasang susuk itu mungkin pakai itu materi itu. Oh, mantra ya. Iya, dukun klinik namanya. dukun apa? Dukun klinik. Klinik. Nah, lalu ada lagi dukun santet. Dukun santet ini memiliki kemampuan, kekuatan sihir Oh, gitu. terhadap diri manusia. Santet nih. Nah, ada lagi dukun siwer. Dukun siwer itu yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan. Sial dulu Jadi dong kalau kalau gitu. abang sial menurut orang zaman dulu, Siwer. perginya ke dukun siwer. Oh, siwer. Kita mantra-mantra, tetap mereka tuh materi doa. Sebelum ada dokter ya. Ya ada lagi Belum dukun ada susuk dokter. bang. Nah dukun susuk ini yang mempunyai ahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum atau emas kepada kulit abang. Akupunktur, cuman Akupunktur. akupunktur, tapi akupunktur nggak dicabut. Nah, dukun susuk tuh. Lalu dukun tenung. Dukun tenung ini menggunakan kekuatan goib untuk merusak manusia. Berarti Ah. beda-beda ya? Beda-beda. Banyak Ada lagi sekali dukun jenis tiban. dukunnya. Dukun tiban ini orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan goib. Dadakan. Jadi gini, saya jelaskan. Ini sebagian daripada pemahaman yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi zaman dulu antara kahin dengan tabib itu berjalan bersamaan. Oke. Kahin berjalan bersamaan, lalu makin kesini akhirnya dipisah. Karena ya dunia ini udah modern ya kan, akhirnya mengambil dari dari metode-metode pengobatan dari Eropa dan Amerika gitu kan. Nah, masuklah namanya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, Nah, oke. akhirnya dibedakan nih antara tabib. Namun kelirunya antara tabib dengan kahin digabungkan menjadi satu. Kok bisa digabungkan? Digabung dari satu menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu loh. Artinya istilah tabib dengan kahin ini digabung menjadi istilah dukun. Sementara tabib yang melalui jalur akademis itu seperti dokter, itu namanya ilmu kedokteran. Oh, berarti Jadi, beda? Sebenarnya mereka dukun-dukun juga. Oh, sama-sama Kalau dukun, boleh- tapi kalau boleh, beda maaf ya, bukan sinonim aja. beda Ya, bahasa. bukan bermaksud untuk menjelekan Kedokteran. profesi kedokteran. Iya. Dokter juga dukun sebenarnya kalau mengacu kepada sejarahnya gitu loh. Iya. Cuman bedanya kalau dukun ini ilmunya, ilmu pengobatan, ilmu merusak orang itu memakai metode goib, supranatural dan
tidak melalui jenjang pendidikan secara formal. Nah, dokter ini melalui jenjang pendidikan secara formal. Iya. Oh, sebenarnya sekolah, dukun-dukun juga semuanya gitu. Oh, bedanya. Jadi mau mengelak kemana juga nggak bisa karena lihat dari sejarah. Sama-sama belajar Ya, juga artinya ya. di sini kedokteran itu tidak masuk karena disulap atau nongol ada sekolah kedokteran, enggak. Tapi dari sains, dari riset sehingga dijabarkan oleh masyarakat yang cerdas pada saat itu untuk mendirikan universitas untuk kedokteran. Oh. Gitu loh. Artinya di sini jangan juga dokter-dokter itu menjustifikasi bahwa dukun itu ini, dukun itu enggak. Cuman saja Kamus Besar Bahasa Indonesia menggabungkan itu. Sehingga akhirnya ada dukun yang jahat, ada dukun yang baik. Sebenarnya dokter juga banyak yang jahat kalau kita bicara gitu. Dokter yang membedah manusia, ya kan? Yang membedah manusia tanpa izin juga ya akhirnya malpraktek kan gitu. Jadi malpraktek. Ya kan banyak. Makanya tergantung sudut pandang. Ketika ini tidak ada mens rea-nya atau niat jahatnya, sebenarnya nggak ada juga gitu loh. Nggak ada juga yang Kalau negatif. pendapat Abang Gus gitu. Sama. Aku ingin tanya nih. Iya. Bang, Gus ini termasuk Ke dalam golongan yang dukun mana? mana nih? Kalau secara basic saya nggak ada yang sudah saya nggak dimasukkan dalam kategori dukun. Saya diambil sebagai ilmu al-hikmah. Cuma asatid segala macam. Cuman saya kan sebagai anak bangsa yang memahami sejarah, saya membantu. Kalau emang dukun itu tidak melanggar agama, kenapa enggak? Saya jadi membantu di sini. Ternyata teman-teman saya di Jawa Timur juga ada namanya Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu juga kaum santri ada. Banyak Jago-jago berarti. ngaji, iya. Walaupun saya nggak masuk organisasi mereka, tapi kalau ada itu memang nggak melanggar syariat, saya bela. Berarti belum ada nama dukun dong. Enggak. Ya terserah orang mau ngambil apa. Orang Wahabi memanggil saya Uskun. Ustadz dukun. Nah, aku mau nanya nih Bos sama Bang Firdaus. Nah, mengenai Gus Samsudin. Sebenarnya Gus Samsudin itu pesulap atau dukun sih Bang nih? Karena kan menurut saya dukun itu kan waktu mengobati orang sakit hanya bisa menggunakan seperti mantra, doa, herbal, terapi dan lain-lain dan tidak mengerti permainan sulap tuh Bang tuh. Nah, kalau orang yang paham dan menguasai trik dan media persulapan seperti Gus Samsudin itu bisa dikatakan dukun atau pesulap tuh Bang. Karena saya khawatir nih, jangan-jangan Gus Samsudin ini adalah pesulap yang mengatasnamakan dukun dan mengatasnamakan agama juga tuh untuk mengobati orang-orang gitu. Jadi menurut Bang Firdaus gimana tuh Bang? Saya pilah-pilah dulu bahwa tergantung dari niatnya. Karena banyak dukun, karena banyak yang dukunnya atau paranormal yang saya temui, dia benar-benar sakti gitu kan. Tapi ketika dia tidak konsekuen. Ketika dia sakti di bidang ini, lalu di bidang ini enggak. Akhirnya dia menggunakan trik sulap di bidang ini. Gitu. Yang akhirnya dicampur tuh antara kahin dengan tabib kan gitu. Dia contoh Gus Samsudin. Dia bisa ngobatin orang melalui doa-doa, mantra-mantra pakai ini kan. Tapi karena dia lebih lebih wah lagi, dia beli tuh alat sulap di Mangga Besar, di Mangga 2. Kayak keris petir tadi gitu kan. Iya. Ya, akhirnya orang yang lihat yang nggak pernah ke Mangga Besar, wih, kerisnya nyala ujungnya. Paling cuma dipencet doang ya. Nah, itulah muncul delik. Ketika orang itu tidak berkenan, merasa ditipu, itulah dilaporkan. Yang permasalahannya sekarang ini, kapan dilaporkan? Siapa pelakunya? Kan orang selama ini menuduh Gus Samsudin penipu, si Marcel itu kan nyebut Gus Samsudin penipu. Kapan nipunya? Laporkan aja kayak kita dukun, ya kan? Marcel menjelek-jelekan dukun, ya kita laporin. Dr. Richard Lee menjelek-jelekan dukun, kita laporin. Seperti itu caranya, profesional gitu. Betul. Jadi nggak usah gonggong sana, gonggong sini di podcast sana, curhat sini, minta pembenaran bahwa ini ya, itu nggak substantif. Gitu. Jangan mengata-ngatai orang, tapi semuanya digeneralisir gitu. Betul. Makanya saya bilang tergantung dari cara kita Niatnya. melihat ya. Jadi yang ketiga, kita mau berbicara dari sudut pandang mana nih? Dari keilmuan yang mana? Kalau kita berbicara masalah ilmu hakikat, ilmu syariat, kita ini melihat pohon ini pohon mati. Iya. Tapi sama orang-orang hakikat dan marifat, ini pohon ini bisa dihidupkan dan menjadi pohon hidup. Gitu loh. Dan orang-orang hakikat dan marifat itu nggak perlu dia pakai kris goib atau kris turun temurun. Dia pegang kayu aja bisa jadi kris. Oh gitu. Kalau orang hakikat marifat, cuman berbicara dengan orang-orang syariat juga perlu isi kepala yang
yang mapan nantinya biar tidak membias, akhirnya fitnah kemana-mana gitu. Itu yang saya bilang tadi, antara ilmu metafisika dan fisika kalau digabungkan ini ngeblunder. Makanya harus dipilah-pilah bicaranya seperti apa. Gitu. Karena banyak orang yang mengaku sakti, tapi di bidang yang ininya tidak sakti, dipaksain dia beli di Mangga 2. Seperti jenglotnya atau batara karangnya dibeli di Mangga 2, akhirnya pakai baterai. Gitu. Itu ada yang kayak begitu. Itulah yang menjatuhkan nama dan kredibilitas dukun paranormal yang tanpa menempuh pendidikan formal gitu. Itu aja sih. Ya, aku masih bertanya nih ke Gus Irfan atau ke Bang Firdaus nih, dua-duanya aja ya. Duanya. Soal Samsudin nih, memanfaatkan dukun dan agama untuk menipu. Itu benar nggak? Ya kalau bisa dibilang itu memang trik ya. Dari awal saya mendampingi beliau ketika mulai dari Mbak Denis ke Densu, saya terang-terangan ngeritik dua-duanya biar fair ya. Kenapa? Ya tadi ilmu-ilmu yang dilihat yang ditiarkan di sosmed itu atau apa nggak pernah kita temui gitu loh. Nggak pernah kita belajari gitu loh. Jadi umpama gini nih, ritual kita ya. Umpama kita melakukan segala sesuatu hajat orang lewat lantaran ya kan membantu doa. Itu ya contoh sholat hajat 4 rakaat 2 salam. Sholat hajatnya kalau perlu sampai lama baca suratnya bengkak bener kaki gitu loh. Ya itulah ilmu ibaratnya lahir dan batin capek-capek sekalian. Hari ini kan zaman serba instan. Semua itu pengen selain minuman, selain makanan, spiritual pun juga mau dibikin instan, ini repot. Kalau makanan minuman masih mending gitu loh. Tapi kalau spiritual dibikin instan, ini jadi masalah. Nggak bisa ya. Ini jadi masalah, makanya kita kemarin kritik 2. Nah, kenapa sekarang bobotnya lebih banyak ke penyihir merah, penyihir? Peran ke sono ya? Ya. Itu kenapa? Lebih banyak ke penyihir, karena memang dia kemana-mana kata beliau tadi ya kayak nasi uduk. Katanya kalau bisa ngelihat orang kalau melihat jin katanya batal syahadatnya alias keluar dari Islam. Ini kan kurang ajar sekali ini. Dia nggak percaya, dia nggak percaya setan tapi percaya goib kayak gitu. Gitu loh. Itu omongan kayak gitu. Itu menyakiti para kiai-kiai kami gitu loh. Orang yang melihat jin berarti keluar dari Islam. Itu apa? Dari mana dia dapat guru itu gitu loh? Dalilnya dalil sesat. Dalil apa ya? Dalil sesat. Ada dalilnya. Lah gimana gitu loh. Nah, akhirnya ya ini ternyata kalau kita dudukkan masalah ini harus jelas mana penyihir, mana pesulap dan lain-lain, tabib dan lain-lain. Ini harus kita bikin pertemuan atau apa. Kita sendiri sudah dapat kesimpulan bahwa pesulap itu menurut kitab itu memang bagian daripada sihir. Sihir, iya. Entah itu sulap pakai magic maupun sulap pakai trik. Berarti itu termasuk sihir ya? Termasuk sihir. Dan kalau kita memakan dari hasil sulap, malah model kayak si Marcel Duval itu lebih ke penipuan bukan sihir, bukan sulap. Iya. Iya karena orang selalu orang selalu Ditipu. nonton ya, iya, nonton langsung ya. itu khawatirnya kalau orang-orang kampung nggak tahu di tiruan anak gimana. Emang semua melek media kan gitu, bahaya. Makanya makan dari uang hasil pesulap menurut kitab ya itu juga diharamkan. Serius bang? Diharamkan. Wallah. Ada ininya, ada apa? Hadisnya itu. Memakan uang hasil kerja dari sulap itu diharamkan oleh agama. Kok diharamkannya kenapa Diharamkan gitu loh karena bang? tadi Trik penipuan. Karena trik pakai trik penipuan ya. tadi, Iya. madorotnya banyak. Itu yang pernah terjadi di zamannya Nabi Musa ketika berhadapan dengan penyihir ular Fir'aun kan gitu. Itu bukan ular beneran, ular Berarti trik. termasuk golongan Ya penyihir. Nah sekarang kenapa yang jadi tertuduh dukun gitu loh? Dukun yang tertuduh kami gitu, walaupun kami nggak melanggar syariat. Saya luruskan Gus. Yang tertuduh itu bukan dukun. Maksudnya sebenarnya Ya, penyihir juga ada di dukun. Iya gitu ada, loh. cuman kan yang Ada nggak di melanggar dukun. syariat dari kami akhirnya ikut-ikutan diambil kahin. Iya. Justru yang kahin itu adalah pesulap plus dukun yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini Gus, Contoh. saya luruskan Gus, maaf Gus, saya luruskan. Ini, saya luruskan ya. Pesulap sama sekali tidak ada kata di dukun. Dia lebih ke Enggak kahin. ya, Yang mana kahin nih? iya, Iya. kahin masuk, penyihir Kahin. iya masuk. Gitu kan? Nggak apa-apa. Iya. Biar dijelaskan Buka-bukaan ya bang. aja ya. Nanti Kahin salah-salah. masuk ya di dalam Yang dilaknat penyihir. Nabi itu, di Ya, laknat Nabi kahin itu. itu masuk dalam penyihir, ya kan? Tapi pesulap di dalam kamus bahasa Indonesia tidak masuk kemana-mana. Nah, Dia lebih ke trik dan menipu. kenapa aman-aman Gitu loh. aja? Jadi kalau bahasa penipu itu ya yang cocok buat Marcel Radival lah. Gitu loh. Kan dia pakai trik sulap. Bahkan untuk profesi aja haram makan dari uang situ. Jadi kalau nyari duitnya pakai pesulap dengan menipu orang itu haram. Karena termasuk trik Gitu. penipuan Iya ya, makan kalau juga nggak sulap boleh gitu pakai ya. duit itu dong. Nggak boleh, Untuk- nggak boleh. untuk Nyari itu makan, nggak boleh. menyulap gitu ngasih makan. Nggak boleh. anak-anak, Nggak boleh. itu Kalau kita ngomong trik buka-bukaan nipu. ya,
Nah, itu untuk penegasannya aja nih Bang nih, berarti si Gus Samsudin ini pesulap atau dukun nih sebenarnya? Campur aduk. Campur aduk ya, jadi Campur aduk. dukun juga, pesulap juga Iya, gitu. makanya gini saya bilang. Karena katanya Pak dia mengakui bahwa ini trik ya, berarti dia pesulap juga, dukun juga. Nah, ya, campuran. Tapi dia dukun ilegal, pesulap ilegal. Karena apa? Kalau mengacu kepada aturan negara, nggak punya izin, nggak punya alas hak, dia tetap palsu. Kan Oh, berarti dia palsu, nggak kalau benar-benar dia nggak punya jelas dia izin, dukun. Misalnya dia izinnya apa? Kan keluar nih, kan ada KLBI itu. Kalau nggak salah KLBI ya, di dalam izin-izin usaha itu NIB apa segala SIUP, NPWP itu keluar itu. Kalau seandainya Gus Samsudin ini tidak punya izin itu, berarti dia oknum pesulap yang atau dukun yang artinya campur. oknum dia. Campur. Iya, oknum pesulap ya, Marcel juga oknum gitu. Oknum pesulap yang menipu masyarakat. Dan Tapi kan itu oknum juga sering pesulap dan ditonton, dukun itu juga palsu. sering- Walaupun alasannya edukasi kayak Iya. apa, secara hukum agama itu Edukasi, diharamkan. iya. Makan uang dari Sekarang itu juga begini Gus, diharamkan. saya jelaskan gini Gus, kalau bicara masalah edukasi, itu semua pakai adab. Hari ini yang dilakukan oleh si Marcel Radival. Oh gitu. Gitu loh. Ayo saya mau edukasi, hai dukun-dukun penipu, dukun-dukun dukun-dukun cabul, dengarkan kata saya mau edukasi. Hari ini saya analogikannya terbalik. Oke, jangan bicara masalah dukun. Kan Tapi gitu. kan itu hiburan loh Bang, kalau sulap itu loh Bang. Itulah saya bilang tadi, mau hiburan Sorry loh, Bang, maaf mau ya. ilmu pengetahuan kayak mau apa kayak, tapi tetap kalau nggak pakai adab tetap Harus rusak. ada Secara hukum adabnya tuh agama berarti. ada ya. Walaupun hiburan. Karena kan aku juga kan anak kan jadi MC nih. Tahu Aleister Kadang-kadang ada Crowley? sulap, ada apa, itu kan Coba nggak apa-apa. browsing Aleister Crowley itu siapa? Aleister Crowley di Amerika itu yang menggabung antara sulap dan magic. Itu salah satu dedengkotnya. Dan itu mengacu pada ilmu Mesir. Karena Aleister Crowley sendiri meditasi di piramid Mesir untuk memanggil hantu-hantu zamannya Fir'aun. Koren-koren zamannya Fir'aun. Itu Aleister Crowley yang ada di Amerika, legendaris salah Apa satu. loh dia. Iya, makanya gini, kalau kita memahami tentang sulap, dukun dan lain-lain, ini ngomongnya harus dibedah. Harus dibedah. Harus ada seminar dan ditonton sama orang banyak di TV. Karena kalau dengerin suara Marcel doang, sesat nih negara. Kalau denger suara Marcel doang, sesat negara. Kalau dengar edukasi. Ada yang bilang Gitu loh. katanya sekarang kalau malah bangga jadi dukun kalau orang Lah. dulu kan di desa-desa, di kampung-kampung. Bangga Ada- loh. Ada tokoh gitu. Tapi enggak loh, tapi dulu Kita nggak minder loh. nggak minder, ya. Iya nggak minder karena kita tahu masalahnya. Nah inilah edukasi yang sebenarnya. Kalau nggak melanggar syariat, kenapa nggak mau contoh kiai sama ulama sinonim doang kan? Iya. Kiai pun juga dipakai nama menyebut keris, berongot setan kober mama. Namanya setan tapi itu punyanya wali, itu hanya sekedar nama. Sampai kebo di Keraton Solo namanya Kiai Slamet. Si kiai aja antara dipakai tokoh agama, dipakai keris, nama keris juga dipakai nama kerbau. Jadi itu hanya sinonim doang. Makanya hal seperti itu analoginya dukun juga seperti itu nama kiai tadi. Kita dudukkan malah ya oknum, malah yang tidak tempatnya. Nah ini kita duduk bersama gitu loh. Kalau nggak melanggar syariat, bacaan-bacaannya jelas, ritualnya jelas, taubat mubtilatul wudhu, tahu batalnya wudhu, mubtilatul sholat, tahu batalnya sholat, tahu arkanul wudhu, rukun-rukun sholat, dan lain sebagainya, dan minimal mengerti dasar-dasar ilmu tasawuf, ilmu hati, kerendahan hati, saya kira nggak ada masalah. Dan itu seaman-aman saja. Tapi kan maaf nih, dukun. Iya, aku mau nanya nih sama Gus Irfan. Ya, silakan, nih, nggak Gus. apa-apa. Nah, Gus Irfan ini sebenarnya siapa sih? Kok setiap ada Bang Firdaus Ya. pasti selalu ada Gus Soulmate, Irfan? soulmate. Oh, soulmate. Jadi Dan gini, Gus Gus, Irfan Nggak ini apa karena abang lagi viral. Nah, Enggak. apa Gus Irfan ini seorang dukun juga Jadi tuh? gini. Maaf loh. Jadi Enggak. gini, bukan. Jadi gini, Gus Irfan itu memang pada saat itu, jujur ya, Ya, pada saat itu saya setiap memanggil Jindan selalu teleponnya duit dulu deh 500.000. Si Jindan. Oh, itu gosip Jindan tuh, Lahasi. dengar katanya. Iya, selalu minta duit. Saya disuruh bilang ke Denny Charlista, ada rekamannya. Bang, Ketum, kalau tidak ada duit saya nggak modalan, minimal 500.000 lah. Saya udah tenar nih. Tolong. Saya disuruh sampaikan ke Dennis. Nah itulah yang digoreng oleh Dennis Charlista gitu loh. Iya. Makanya saya bilang tadi di sini, saya cari orang yang mau berjuang dengan saya untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan dan meluruskan permasalahan ini. Akhirnya Gus lah yang ikhlas gitu loh. dan saya ada kepentingan salah satu oknum di antara dua Marcel dengan Samsudin, Iya. khususnya Samsudin, itu ibaratnya mengklaim sebagai murid segala macam. Oh kami tidak, kita nggak Iya. pernah mengajarkan itu. Makanya saya pernah digoreng oleh si Dennis Charlista bahwa katanya saya itu tukang mintain duit 500.000 ke Dennis kalau mau podcast. Saya nggak pernah minta duit. Saya menyampaikan amanah si Jindan karena Jindan itu minta duit melulu. Akhirnya Jindan nggak pernah saya pakai Itu lagi. viral loh bang, sempat loh itu. Iya. Iya. Di Dia makanya- orang-orang. padahal banyak Dennis Charlista karyawannya itu minjem duit sama saya 500.000. Ada dia jelek-jelekin Dennis Charlista karyawannya. Bahkan ada karyawannya juga yang kabur.
kabur dari rumah. Ngeri Si dulu. Dennis Karista ceritanya selama bergaul dengan kita, selama wawancara kita, Dennis Karista nih karyawannya pun kabur dari rumah. Termasuk tantangan Iya. dari Richard Gitu. itu, mas saya, pemindahan kambing itu lagi viral. Iya, Kita emang jawab viral. berdua. Jadi Dennis Karista membicarakan mau saya minjem duit minta duit podcast. Lah lawang karyawannya aja minta sama saya kok. Karyawannya si Dennis langsung. Nah, Gitu berarti loh. sekarang minjem duit sama soulmate-nya saya ini- 500.000 gitu. Soulmate-nya ini Bang Jadi saya merasa Gus difitnah Irfan gitu. ini ya. Ini Gus. Nah, terus ini Gus Irfan ini sebagai apa sih, maksudnya dukun atau apa gitu? Dia- Apa dia- pendampingan Kalau apa gitu. kalau yang bahasa santri al-hikmah. Al-hikmah. Cuman orang mau nyebut dukun santri atau apa monggo kerso, yang penting bukan dukun sirik aja. Saya sakit hati kalau Tapi dukun orang sirik. taunya abang itu Ya dukun. terserah, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yang Iya, jadi yang biar penting jangan lebih mengatakan jelas ya. musyrik. Kalau musyrik ayo kita ini adu konsep. Maksudnya pemahaman Konsepnya kamu dari segi apa, ayo? pemahaman kamu tentang musyrik itu apa? Aku pengen tahu dulu. Oh, gitu. Ya kamu mengatakan saya musyrik itu dari sisi apa? Oh gitu. Itu. Iya. Ayo kita adu Enggak, konsep. soalnya aku juga dengar-dengar kan gitu. Oh itu Iya. dukunnya. Oh inilah. Iya, itu nanti bahasa-bahasa berburu. itu. Kata gitu. Gak ada masalah kalau selama tidak Iya. musyrik. Saya mau tanya mereka mengklaim saya umpama ada yang mengatakan saya musyrik, dari sisi apa sih saya dikatakan musyrik gitu loh? Karena dari Ya, segi kalau- pengobatan pun dengan doa-doa ya. Dengan Gus. doa-doa dan nggak Dengan menyekutukan ayat-ayat Allah, ya. dan kita juga di pesantren dan diajari juga hal-hal seperti itu. Itu pesantren dari maksudnya dari kecil atau memang udah? Dari kecil satu keluarga memang memang fak di ilmu hikmah, bahkan sampai di tingkat nasional ya. Keluarga nggak usah sebutin, udah yang lain-lain udah tahu lah. Udah tahu ya. Jadi ukurannya itu kan soalnya nyebut suatu organisasi besar nggak boleh. Dari situ aja udah terukur gitu loh. Ini ilmu ini dukun apa tidak? Kalau apalagi pakai sesuatu yang besar seperti itu. Dari situ aja udah ketahuan. Kami mengaji, saya sendiri mengaji dari kecil hal seperti itu gitu loh, tentang ilmu kehidupan Oh dari kecil ya. dari kecil. Nah tentang kesaktian nih, orang-orang kebal, senjata tajam, itu benar apa tidak? Atau jangan-jangan sebuah trik sulap aja nih? Oke. Saya jelasin Gus ya. Oke. Kalau yang Terserah ini nih. saya jelasin biar nggak salah. Jadi gini. Jadi sebenarnya pada saat zaman Rasulullah SAW, Sallu alaihi. memang beberapa kali Rasulullah ya, bahkan beberapa kali beliau perang itu beliau juga ditawarkan oleh Allah SWT langsung ya melalui malaikat ya. Setahu saya baca itu tentang perlindungan ya terhadap dirinya atau kebal lah katakanlah gitu. Tapi Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena beliau tidak ingin ujub dan sombong. Karena ketika orang kebal itu akhirnya dia menjadi sombong dan ria akhirnya gitu kan. Nah, makanya Rasulullah setiap berperang tuh pakai baju besi. Tapi itu pun pasukannya dari mulai Hamzah radhiyallahu anhu, terus Khalid bin Walid ya kan, Utsman bin Affan dan lain semuanya itu hampir rata-rata terkena irisan pedang kan gitu. Hampir apalagi yang namanya Khalid bin Walid kan itu beliau udah kena berapa puluh tusukan gitu kan. Saking dia tuh tidak mau pasukannya kebal itu. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, ada di zaman Rasulullah SAW namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah pemuda Yahudi yang sering jahil kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Jahil banget, saking jahilnya itu sampai Rasul tuh gedek gitu. Sampai Rasulullah SAW tuh gedek sama Ka'ab bin Al-Ashraf itu. Kenapa? Ya, silakan. Kenapa? Karena dia tuh jahil itu mengganggu wanita-wanita muslim ketika suami-suaminya berperang gitu loh. Ketika suami berperang ada Ka'ab bin Ashraf menggoda-godain wanita muslim gitu kan. Dan ketika si Ka'ab bin Ashraf ini diajak mau dipukul-pukulin sama laki-laki muslim, dia kagak mempan apa-apa, dipukulin kagak mempan. Dibacok nggak mempan. Akhirnya Rasulullah kesel gitu. Ini ceritanya ya. Cerita ya. Akhirnya Rasulullah mengutus 6 orang yang dipimpin oleh Muhammad Basalamah. Muhammad Basalamah itu akhirnya menculik si Ka'ab ini, ya, lalu dibawa ke tengah gurun pasir, gitu loh. Ketika diculik oleh 6 orang utusan Rasulullah ini, dibacok pakai senjata si ini nggak mempan, dibacok pakai ini nggak mempan. Akhirnya mereka puyeng. Nah untungnya Muhammad Basalamah ini, beliau itu membawa belati peninggalan daripada kakek moyangnya. Kakek moyangnya yang benar ada isinya, ada goibnya gitu. Coba saya coba pakai badik saya pakai belati ini. Mudah-mudahan dia tembus. Saking kebalnya ini si Ka'ab bin Al-Ashraf gitu loh. Pakai badik itu ditusukkan ke badannya Ka'ab bin Al-Ashraf. Alhamdulillah Ka'ab bin Al-Ashraf akhirnya gugur atau mati. Gitu loh, meninggal dunia. Itulah yang saya bilang tadi, cerita-cerita ini kita lihat jangan dari satu sisi. Memang Rasulullah SAW tidak kebal karena dia tidak minta kebal pada Allah SWT. Tetapi ada
pemuda Yahudi gitu loh yang menggunakan ilmu seperti itu. Dan di luar itu kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Gus. Nabi kebal itu. Nabi kebal, bayangkan dibakar nggak mempan. Nabi kebal. Kalau di zaman itu ada pesulap itu Marcel Radival, mungkin dia bilang itu trik. Beli di Mangga 2 itu apinya, gitu loh. Mungkin bisa jadi oleh si Marcel Radival dibilang, oh Nabi Ibrahim pakai api di Mangga 2 tuh, saya juga punya. Kan kita nggak tahu waktu Marcel hidup di zaman Nabi Ibrahim dia Islam apa enggak kan kita nggak tahu. Makanya kan kita cerita, gitu loh. Kalau kita cerita ini, kan zaman Nabi Ibrahim belum ada Islam, kan gitu, belum ada Islam versi orang-orang Muslim kan gitu. Tapi kan artinya di sini saya bingung gitu. Kok bisa gitu, pesulap merah bisa memvonis bahwa ini nggak ada, ini trik, ini nggak ada trik. Jadi kalau mengacu kepada zaman sejarah Rasulullah SAW, bukan nggak ada, tapi Rasulullah SAW tidak mau sombong, tidak mau ujub. Iya, itu loh. Makanya saya sangat miris sekali ketika zaman sekarang ini ada manusia seperti Marcel Radival. Kenapa nggak lahir di zaman Nabi aja yang zaman Nabi Musa gitu? Tapi udah lah, nggak apa-apa. Karena memang zamannya udah sini makin keblinger. Yang mengatakan mukjizat Musa itu palsu gitu. Iya, makanya si Marcel Radival ini selain harus dihukum secara hukum negara, harus hukum Allah juga ini. Karena menyesatkan kalau menurut saya, menyesatkan. Bener, ingat sila keempat loh, sila keempat jangan selain sila pertama, sila keempat menjadi oknum dia di negara ini. Marcel Radival adalah oknum. Dia yang berbicara masalah penipuan, dia berbicara masalah cabul, tapi dia yang maksimal dan profesional mempraktekkan itu, gitu loh. Makanya saya bilang tadi sini ini kacau, ini pergeseran ideologi lama-lama kalau kita biarkan. Makanya saya giat menentang karena beliau. Kebal sajam ini udah ada sejak zaman Nabi Sudah, ya. bukan sejak zaman Nabi Ibrahim kurang apa dibakar apa nggak kebal. Nabi Ibrahim. Nabi Sam'un al-Ghazi atau Samson Delila orang barat bilang kurang apa. Berarti salah ya kalau Marcel ini mengatakan bahwa itu cuma trik gitu. Iya, trik dari mana? Ya udah, kayak kemarin kita ngebahas sampai 6 kali, berani nggak Marcel melakukan yang saya lakukan? Iya. Pedang setajam itu miring nyongkel, berani nggak gitu aja? Ya kan kemarin juga banyak kan kita kan Iya. acara apa kita kemarin? waktu Mas dari Bobi Persatuan kemarin Debus. juga sebenarnya. Debus juga Debus kita kan kemarin sama. ya. Debus Iya. yang dihina oleh si Dr. Richard Itu sampai Iya. bener parah banget loh. Iya. Sampai dia bilang katanya dia nggak mau loh dibayar kayak apapun karena itu emang karena udah- itu tradisi budaya. kesenian gitu loh. Saya nggak Iya. butuh duit karena ini Makanya budaya orang saya, Debus leluhur dihina saya. begitu sama mereka. Ini maksudnya apa sih Dr. Richard Lee, si Marcel ini? Iya. Tapi nggak apa-apa, biarkan hukum berjalan itu. Nah kalau untuk Gus, ya, aku manggilnya Gus ya, Bang Gus ya, Bang Gus Irfan. Tanggapan gimana sih? Khawatir nggak sih Gus Irfan juga pesulap seperti Master yang ini? Oke. Ya dan kawannya manfaatnya dukun, gitu. Dia telah manfaatkan dukun. Oh gitu. Yang Jadi ini loh, aku nggak berani loh, iya. Master. Master L. Oke, jadi kita sendiri nggak ada kekhawatiran karena memang kalau asli nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan kalau asli itu. Makanya kan kita berdua soulmate juga santai-santai aja tuh. Emang kita nggak melakukan hal yang dituduhkan. Kalau oknum silahkan, kalau kita fan-fan aja ngapain gitu loh. Gitu loh. Enggak. Tidak ada apa-apa ya. Makanya kita mau dibikin lucu-lucuan di meme-memean, lagu saya dibikin wesi-wesi atau gimana, silahkan. Oh gitu. Gitu loh. Enggak, memang kita nggak melakukan itu. Justru kita di sini menengahi antara oknum, saya bilang oknum dukun dan si penyihir merah. Ini harus kita jelaskan dua-duanya ada kesalahan masing-masing. Kan kita nggak terlibat di dua Berarti di kita dua pihak lewatin ini. aja yang ono ya. Kita lewatin aja. nih. Iya, kita nggak lewatin. Kita tenang-tenang aja tuh. Pusing pala Berdi. Aduh, jadi mau ngomong jangan dismasi bagus. Enggak. Nah aku mau nanya nih sama Gus Irfan nih. Kalau para pesulap itu yang buka praktek seperti meramal, terus baca tarot dan sebagainya seperti yang tadi Master Oke. L itu. Nah Denny Darko itu gimana ya? Ini secara nanya secara agama atau secara apa? Ntar dulu aku beresin dulu pertanyaannya Oke. nih. Nah, apakah menurut Gus Irfan dan Bang Firdaus ini mereka juga termasuk dukun? Karena kan yang suka meramal itu kan biasanya dukun. Iya. Nah, Coba. yang buka-buka praktek gitu. Kan tadi udah saya bilang, meramal apa segala itu kan bagian daripada meramal tarot apa segala itu bagian daripada dukun. Daripada dukun Kalau ya. kalau Master L sendiri yang terkenal ini, kalau saya bilang saya memang udah nganggap beliau abang ya. Beliau itu bukan saja master pesulap ya atau apa, tapi beliau itu seorang Hebat abang. ustadz kalau menurut saya. Seorang ustadz karena beliau itu benar-benar mengaji ilmu psikolog manusia gitu loh. Artinya dia menjaga betul perasaan-perasaan sesama gitu.
Master L ini, dan layak dijuluki Master L gitu. Itu benar. Layak banget gitu. Layak banget. Iya. Hebat, Jadi Master L itu layak ya. Dapat Master gelar Limbat lah gitu ya. katakanlah bahasa saya, Oh. Master Ya, Limbat. tapi kan Iya. kita nggak ngejelekin. Enggak, kita nggak jelek. Enggak, kan itu abang saya. Ya Saya anggap abang kan, saya. makanya. Makanya saya bilang kalau bicara masalah Master Limbat, beliau begitu tawadunya, begitu merendah dirinya di hadapan adik-adiknya, di hadapan masyarakat, tanpa menyombongkan. Padahal ilmu beliau, masya Allah, itu orang bisa tembus tembok. Kalau Marcel Radival tembus tembok kepentok, kalau dia satu Sampai air aja, kelelep air aja dia kuat ya. Iya, makanya saya bilang, Air ini es gitu. orang sehebat Master Limbat itu aja nggak sombong. Nggak sombong. Nggak menjustifikasi yang lain. Oh lu ini lu salah, saya edukasi, lu salah. Nggak gitu. Makanya tayangan dia naik terus. Master Limbat batuk aja jadi duit, istilahnya kan gitu. Tadi aku mau ngomong kayak gitu, tapi kan aku tahu abang. Enggak, kan saya tanya dulu Tapi Master aku L tanya, apa? L Kan gitu. LL bisa. Bisa banyak. Iya, Master L bisa. Ya. Kan pikiran kita kericat mulu nih. Ini makanya kenapa lari ke sini. Nah, Maksud- berarti artinya Iya, mereka L kan ini Li bisa aja kan Li. Iya, nah berarti artinya mereka ini bisa disebut dukun atau pesulap nih. Kan mereka juga bisa meramal tapi bisa sulap juga. Ya, Difungsi. Ya katakan begini ya dua-duanya. Dua-duanya ya berarti ya. Ya dua-duanya simple gitu kan. Dua-duanya. Tapi kalau saya lebih ke melihat kalau Denny Darko murni lah dia itu peramal lah, dukun lah ya. Petarot gitu Denny ya. Darko Denny Darko. tarot apa segala. Kalau Master Limbat ini saya mengarahnya lebih ke kiai kalau menurut saya. Kiai ya. Iya, kalau menurut saya lebih ke kiai karena orangnya kalau menurut saya ya versi saya lebih ke apa sih, agamanya tuh lebih ke ini. Lebih kuat banget Lebih ya. kuat banget agamanya, terlepas dia menjalankan ibadah atau tidak menurut agama Islam. Tapi beliau tuh orangnya kayaknya dingin, adem gitu kalau dekat beliau. Orang melihat Betul. mukanya serem. Serem, iya ya. Master Limbat kan mukanya serem. Tapi orangnya aslinya masya Allah lucu banget gitu. Kita duduk sama beliau berjam-jam nggak kerasa. Ada aja dikerjain, ya nih hilang. Toto kita hilang Master. Bang, aku mau nanya nih tentang profesi dukun. Menurut saya itu merupakan hal yang mulia, betul nggak? Mulia dong, asal Mulia. sesuai fitrahnya ya. Iya betul dong, Sesuai mulia. fitrahnya. Karena itu merupakan juru penyembuh dan penolong. Sepakat nggak bang? Sepakat kalau emang itu sesuai fitrahnya dan nggak melanggar syariat agama. Bener. Titik ya, asal nggak sesuai fitrahnya dan nggak melanggar syariat agama. Maksudnya dalam segi apa fitranya? Yang Fitrah- jelasin dong bang. Fitrahnya itu ya bagaimana dia memang niat menolong, contoh umpama orang nggak mampu. Nah gitu ya. Nah kan gitu, kan nggak boleh memang memaksakan apalagi mencekik leher gitu loh. Gini maksud saya, kan ada orang yang juga suruh ritual, kan kalau ilmu yang asli ya kan Iya. berjam-jam. Ada yang iseng gitu ya, kalau emang nggak mampu nggak apa-apa, sekedar ini ya, ngasih amplop sama teman kita, 5.000 dibuka, Oh gitu. ritualnya 2 jam. Umpama dibalikin ke Mas Bobi, umpama jadi teman saya seperti itu gimana rasanya? 2 jam ritual, seikhlasnya Yang itu. terlaluan bang. Iya seikhlasnya jangan Ya segitulah. makanya, namanya yang penting nggak manusia. mencekik leher, maksudnya ya seikhlasnya lah. Tapi seikhlasnya juga kayak teman saya tadi, 5.000, bayangin tuh. Padahal kalau konsep santri, Ya. seorang teman saya yang bagian dukun ya, kalau saya kan di Al Hikmah, tapi saya juga mendukung dia. Kalau dia seorang Al Hikmah menyembuhkan sekaligus dakwah. Oh dakwah. Dakwah dong ini, kalau mama konflik rumah tangga kan harus ada advices, nasihat-nasihat sesuai Quran, hadis, ijma, qiyas kan ada. Nah, apa bedanya dia dengan dai-dai ustadz-ustadz di panggung? Yang ustadz di panggung itu nggak perlu ritual, cuman au. Teman saya yang dukun santri itu selain sholat khusus, ritual khusus, puasa khusus, juga ngasih advice seperti dai-dai di panggung. Umpama dai di panggung, umpama kayak teman saya tadi, ritual 2 jam dikasih 5.000, mau nggak? Itu padahal dia nggak cuma ngomong-ngomong doang loh ya, nggak pakai ritual segala macam. Umpama dibalikkan analogi itu bagaimana? Tuh kayak contohnya misalnya dukun patah tulang. Iya, lah. tulang. kalau dukun Patah tulang. Langsung ke sana dong. Apakah tadi Jadi, mau jadi contohnya seperti itu, gitu. Ada dukun patah tulang, dukun beranak, dukun sunat kayak gitu-gitu. Gitu. Seperti itulah pembahasannya gitu. Oke, beri tepuk tangan dong. Nah, aku mau nanya nih bos sama Bang Firdaus sama Gus Irfan mengenai Gus Samsudin dengan pesulap merah. Nah, itu mereka berdua itu settingan atau enggak sih? Soalnya kan dengar-dengar nih Bang Firdaus sama Gus Irfan ini dari orang terdekat mereka bahwa mereka berdua itu settingan. Nah, gimana tanggapannya menurut Bang Firdaus sama Senopati. ya, Ya, boleh. Oh, saya manggilnya Oh, Senopati ada sejarahnya. Beliau baru didapuk sebagai panglima keturunan Fatimah Zahroh.
keturunan dari putri Nabi. Bahasa budaya saya sebagai orang Jawa, saya memanggilnya Senopati. Senopati sama dengan Panglima. Oke. Silakan. Bapak Senopati. Ya, itu bahasa budaya saya ya. Terima kasih. jadi begini ya. Apa ya? Menurut berita sih memang seperti itu gitu loh. Tapi kalau memang ini benar-benar terjadi ya, Gus Samsudin dengan pesulap merah ternyata kasus seperti ini disetting, wah ini ada luar biasa. Ancaman hukumannya pun di atas 10 tahun. Karena termasuk makar loh ini. Masuk kategori makar loh ini. Makar sehingga hampir aja orang terjadi keributan kan gitu. Tapi nanti deliknya kita lihat lagi. Akan ada laporan baru untuk Gus Samsudin dengan si pesulap merah. Kalau sana ini benar-benar settingan gitu loh. Kalau ini settingan benar-benar, ternyata berarti dia itu ada pesanan dari orang untuk membackup dan mengcounter masalah yang sedang viral di negeri ini. Artinya berdua ini adalah aktor yang di belakang, di depan aktor intelektual yang menyeting situasi ini sehingga negara gaduh seperti ini. Nah ini bahaya, ancaman hukumnya di atas 10 tahun kalau mereka ini. Gitu. Mungkin adanya misi terselubung gitu ya Bang ya? Iya, Bisa itu jadi yang itu ya. tadi. Misalnya kasus ini disetting oleh Gus Samsudin dengan si pesulap merah, ternyata ada buktinya. Berarti kan dia ada pesanan dari orang-orang orang-orang hebat untuk menutupi mungkin kasus-kasus korupsi yang sedang ada sekarang ini atau kasusnya Sambo kan itu Agar kita nggak lebih tahu. fokus ke mereka berdua ini. Agar mengecoh kan gitu, kita mana tahu kan gitu. Jadi kan munculnya ini kan bersamaan dengan kasus korupsi yang sedang marak, kasus Ferdi Sambo yang membunuh Brigadir J gitu kan. Sehingga kasusnya ramai. Jadi ketika ini mencuat, ya ternyata ini kasusnya ini disetting oleh wah ini jahat ini. Menurut Gus Samsudin, Gus Irfan maaf. Maaf Gus Dia Irfan. kenapa sih kayak jatuh cinta Nah, deh dia udah sama kena Ahmad pelet. deh? Auranya udah Auranya ya. kok. Aku jadi kena Makanya pelet perlu nih Bos. Rukia nih, perlu Rukia. Kena pelet dia nih sama Gus Samsudin. Iya aku ingatnya Hati-hati. tuh Gus Samsudin Iya, terus. karena dia selalu mengingat Gus Samsudin terus. Tenanan. Silakan Abang. Kalau saya melihatnya ya sepakat dengan Senopati lah, Kanjeng Senopati. Gitu aja. Sama ya kalau memang itu settingan ya memang. Iya. Ya jahat banget. Jahat banget. Jahat banget. Demi uang ya kita dibikin Kasihan porak-porak. tabib-tabib, dukun-dukun yang lain Iya. kebawa-bawa gara-gara konflik mereka berdua, umpama itu Iya, settingan. gara-gara Nauzubillah. settingan mereka berdua, dukun ini jadi cemar, akhirnya dapur orang Allah. kacak-kacak. Ini benar-benar luar biasa. Nah, kita akan bahas soal kasus yang sedang ramai. Tahu kan Bang Firdaus yang lagi dibicarakan itu Bang Firdaus, Jidan dan Richard Lee. Jindan Bos. Jindan ya, Iya, Jindan. dan Sorry, Dr. maaf, Richard ya. Lee. Nah, aku bikin tanya ini tentang masalah Jidan. Jindan. Jidan itu siapanya sih di sini sebenarnya? Ya kok Dan bisa kenapa pecah bubar kongsi gitu ya? loh? Jindan itu selingkuhan saya. Sorry bercanda. Jadi Jangan dong. digoreng ya, biarin aja. Jadi gini. Jadi Jindan itu baru ketemu seminggu ya, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu lah. Pertama kali kasus ini berawal ya saya baru ketemu itu. Pada penandatangan surat kuasa. Namun seiring berjalannya waktu, beliau kalah derajat. Kalah derajat artinya nggak kuat derajat, nggak bisa menahan hawas. Hawas itu apa? Hawas itu keinginan. Oh, keinginan. Keinginan, Kan bisa aja nafsu, hawa nafsu ya. duniawi, ya kan? Jadi mungkin dengan tawaran-tawaran duniawi, duit ya yang berlebih dari mungkin dari Dr. Richard Lee, dari Dennis Cadel apa segala, dia akhirnya pindah ke lain hati kalau kata Pindah aku. kubu, jadi ceritanya Iya, pindah pindah ke kubu. lain hati. Tapi kesini-sininya Haji Ridwan bilang katanya itu hanya ini aja orang yang saya suruh kata dia gitu. Yang saya tanam di sana untuk jadi intel, untuk memata-matai Dennis dan Dr. Richard Lee serta pesulap merah. Ya udah serahlah. Yang jelas kalau dari saya pribadi itu sudah melanggar etik. Melanggar etik artinya kita udah mati-matian berjuang untuk mempertahankan nama baik ya. Tapi beliau menjadi pelacur di sini. Menjadi pelacur artinya pelacur entertain gitu. Pelacur entertain pindah hanya dengan padahal dia kalau minta duit sama kita juga kita kasih. Berarti menjadi pengkhianat juga ya? Bisa dikatakan Bisa begitu? jadi pengkhianat. Bisa dikatakan begitu. Nah, Ya, untuk pengkhianat. Jindan sendiri ini sebenarnya dia itu siapa sih? Dukun juga atau bukan sih? Karena kan pada saat ini dia malah mengaku dirinya bukan sebagai Saya dukun. bingung sama Jindan ya. Bimbang ya orangnya bimbang. Bingung. Jadi namanya anak kecil kan gitu, anak bocah kan. Jadi tempo-tempo dia demi Allah demi Rasul saya ini dukun kan gitu. Ya sampai ke Besok-besok kata-kata kerasnya iya, dia kan. demi Allah demi Rasul saya ini Habib. Besok-besok demi Allah demi Rasul saya ini
yang menciptakan grup STC misalnya kan gitu. Jadi bahasa demi Allah demi Rasul itu udah jadi buat lalap sama jindan gitu. Kan tapi itu Sama nggak boleh saya. loh ucapan. Iya, kata-kata kan saya udah sering bilang, kamu kalau sumpah tuh jangan demi Allah demi Rasulullah gitu. Kayak ada cuplikannya beliau dijilat sama anjing kan, ya kan? Dijilat sama anjingnya si Denis Iya, kan. ada. Jadi kan nggak boleh jadi hukumnya seperti juga. itu kan merusak nama Habib gitu. Dia mengaku nama Habib tapi dijilat oleh anjing, dia nggak nepas itu. Ada hal-hal seperti itu, hal kecil seperti itu kan mata ini kan melihat dunia itu. Apakah dia Habib asli atau palsu kan, gitu. Saya sih berkali-kali bilang dia Habib ilegal karena nggak punya data gitu, nggak punya berkas dan nggak punya apa-apa. Kalau menurut saya ya, kalau belum tercatat di Robitu Alawin gitu. Nah, katanya nih Bang Firdaus ini kan kecewa nih sama jindan. Tapi kenapa kok yang dilaporin ini malah Dokter Lichatli? Begini, laporan yang saya buat di Polres Jakarta Selatan itu akan mengarah kepada mereka semua. Oh, jadi untuk mereka berdua? Enggak, bukan untuk mereka berdua, nanti tergantung proses penyelidikan. Karena memang yang menyadap saya atau melakukan intersepsi itu adalah diduga ya Dokter Lichatli, makanya saya lapor dulu Dokter Lichatli. Lalu video itu disebar oleh siapa? Mungkin oleh jindan, lalu ke Haji Ridwan dan lain-lain. Nanti biarkan proses itu bergulir, gitu loh. Tapi kan nanti akan ada tergantung dari saya juga nih, apakah siapa yang bisa saya tuntut, siapa yang bisa saya bebaskan kan nanti. Oh begitu. Tapi Karena untuk saya saat yang ini dirugikan gitu. baru Dokter Lichatli ya yang dilaporkannya Baru Dokter untuk saat Lichatli, ini ya. baru Dokter Lichatli ya. Dan dulu kan kabar pecah kongsi gimana itu, padahal kan dulu deket banget. Iya. Kan akrab banget kemana-mana jalan. Nggak ada kemana-mana, nggak ada. Saya nggak pernah kemana-mana sama jindan, nggak pernah kecuali kalau ada podcast. Tapi kalau podcast itu kayak deket banget loh Bang. Iya, memang pada saat podcast saya selalu dekat sama anak-anak saya, anggota-anggota saya selalu dekat. Kenapa? Karena saya memang ini dalam memimpin perusahaan, dalam memimpin organisasi, saya selalu dekat dengan anggota saya. Tidak ada jeda bagi saya, makan tuh bareng sepiring. Saya makan daging ya mereka makan daging. Itulah leadership yang Saya sebenarnya. makan teri ya dia makan teri gitu. Makanya saya sangat sesalkan ketika dia ini bilang bahwa Denis Cadel ya, terutama Denis Cadel bilang saya meminta uang 500.000 kepada Denis. Padahal buktinya ada yang rengek-rengek minta duit 500.000 itu jindan suruh menyampaikan ke Denis. Karena saya pengacara jadi saya sampaikan. Bikin malu ya jadinya, Jadi Bang, ya? sebenarnya Hah? jindan Sekarang- ya yang minta uang. Malu loh. Enggak, iya sebuah uang 500, Masa uang akhirnya 500 nanti berkoar-koar, jadi nggak nama baik. bisa gitu. Jadi 500.000 itu apa sih? Bukan saya menghina. Ya Allah ditanya Gus, pengeluaran saya sehari berapa gitu. Karyawan saya itu 16 orang. Ya katanya kalau podcast nggak dibayar dulu, katanya nggak bakalan mau ikut podcast. Enggak, gitu. memang gini. Kalau saya itu kan tipe pemimpin yang saya bilang tadi, memperjuangkan hak. Lo udah pakai jasa gue, lo bayar. Jangan ditunda. Bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering, kan itu. Kan itu Nabi Muhammad begitu. Nah, kita ngajarkan itu gitu loh. Lantas ketika si jindan itu minta duit sama saya, tolong dong 500 atau naikin lagi dah. Karena aneh kan udah viral. Loh kok begitu? Ya naikin lagi dah. Jangan 500, aneh kan udah viral, tolong ya. Itu permintaan dia kan. Dan semua tersusun rapi di WhatsApp saya gitu loh. Di voice Nah note ini apa. kan Bang Firdaus ini udah kecewa ya sama jindan ini ya. Kecewa banget. Udah kecewa. Nah kenapa sih nggak dilabrak aja gitu kayak si pesulap merah datang ngisi Gus Samsudin? bukan level saya. Oh gitu. Janganlah itu anak kecil kayak Jadi gitu. nggak mau ya ngelabrak-labrak Enggak kayak gitu mau, ya? nggak mau kayak gitu. Saya lebih cara profesional. Saya membimbing dukun-dukun ini. Saya bilang pakai cara profesional lah, laporin polisi, nggak usah pakai podcast karena podcast ini minta pembenaran. Kecuali kita mengklarifikasi. Ada omongan Denis katanya saya minta duit 500.000, saya klarifikasi di sini. Bukan saya yang minta, jindan Al-Habsyi katanya. Tahu Al-Habsyinya dari mana? Iya sih. Gitu. Berarti sangat bijaksana sekali Pak Firdaus yang nggak mau Iya. melabrak. Nggak perlu lah. Nah katanya dengar-dengar ada yang lagi viral-viralnya nih sekarang ini, yang lagi seru-serunya viral yaitu masalah dengan Ustadz Dery, serius nih. Iya. Itu masalahnya apa sih sebenarnya? Jadi gini. Jadi panjang. Jadi ya? panjang, makanya saya bingung. Masalah pesulap merah ini sangat seksi sekali gitu loh. Jadi kemana-mana Iya, ya. masalah seksi jadi sekali. kok jadi panjang. gitu Jadi loh. banyak orang yang terlibat di sini. Iya. Saya juga gini. Awal mula pertama kali saya masuk ke Haji Ridwan menerima kuasa, saya itu nggak ada beban. Kenapa? Karena saya anggap si Agus yang mau beri kuasa kepada saya tukang urut kan gitu. Agus Tiar. Agus Tiar. Oh tukang urut nggak apa. Musuhnya siapa? Pesulap merah. Saya kan nggak pernah dengar di dunia entertain pesulap merah. Ya udah enteng aja saya, ya kan? Lapor. Tahu begitu laporan katanya ada wartawan bang di depan. Ngomong dulu. Hah wartawan? Maksudnya apa? Gitu. Akhirnya saya diwawancara. Kok jadi viral gitu loh. Itu loh ya maksudnya ini
kasus yang nggak pernah saya perhitungkan sebelumnya akan viral. Kok tahu-tahu jadi ngerembet ke sana kemari. Sekarang terakhir nih Dery Sulaiman nih sama saya. Adinda Dery Sulaiman nih si Ustadz ini juga sekarang udah berstatement kemana-mana. Itu jadi viral cepet banget tuh viralnya Iya, loh Bang. kan, bener loh. jadi gara-gara begini, saya kan ditanya sama si Dokter Richard Lee. Iya. Bang, gimana masalah ini, masalah tentang katanya kalau syahadatnya batal kan gitu. Tuh kata siapa tuh? Ini kata Dery Sulaiman dengan Harry. Saya dengarnya tuh Harry gitu loh. Karena yang saya dengar terakhir gitu. Harry bukan Dery kan? Iya, dia nyebutnya 2 kalimat, ya kan? Harry dan Dery. Iya, tapi saya dengarnya Harry. Oh dijebak jangan-jangan. Bukan dijebak. Karena saya pada saat podcast dengan si Dr. Richard udah kesel duluan di awal podcast. Karena si Jidan mau dites pakai jarum Iya. boket itu. Saya udah buru gedek gitu loh, kok materinya jadi pengetesan jarum, kan awalnya pewawancara doang kan gitu. Dan memang ini ya udah jalan Allah lah, udah memang menuju viral kan gitu. Akhirnya saya ya tidak terima dan akhirnya ya menjadi permasalahan hukum gitu. Dan saya nggak tahu kalau seandainya Marcel Rivaldi ternyata viral seperti ini gitu loh. Akhirnya dukun yang memberi kuasa saya juga dia juga bingung gitu. Agus Tiar, maafin desawan dia juga shock gitu kan. Kok jadi viral ya? Ya, Ya makanya selalu viral ya, abang deket siapapun, aku deket abang jadi viral. Ini deket abang jadi viral. Makanya saya bingung sekarang gitu loh. Saya ngopi di warung kopi aja, toto masuk TikTok gitu loh. Iya makanya. TikTok. Akhirnya saya agak sedikit sawan bangke, saya ngapa-ngapain orang pasti viral gitu kan. Ya, Mending pakai masker aja kan. Masker tebel. Lah, makanya. Helm kalau perlu kan. Tapi nggak gitu-gitu amat karena kan saya bukan artis gitu. Tapi alhamdulillah. Udah jadi artis lah bang. Iya dong. Orang banyak yang kenal. Bang itu nggak mau ngelabrak itu. Kemarin Ustadz Dery Sulaiman menerima katanya sumbangan dari kaum agama lain. Mohon maaf gitu loh. Saya sebagai orang Islam ya, menurut pendapat saya, kami orang Islam mampu kok, nggak perlu disumbang. Lah tapi kalau mereka seandainya nih Iya. dengan agama lain dia pingin menyumbang boleh nggak? Nggak boleh karena itu Kenapa? rumah Allah, harus benar-benar halal gitu. Kan kita nggak tahu uang itu dari mana. Enggak, kalau seandainya dia emang nyari duitnya halal kan nggak apa-apa bang. Halal tapi kan dia tidak bersahadat. Kalau itu prinsip saya, nggak bisa dimasukin oleh orang lain, itu ideologi saya. Mungkin Namanya hanya orang yang sekedar amal ingin ibadah kan? menyumbang gitu. Menyumbang boleh saja, tapi kalau dia tidak bersahadat tidak boleh. Kan ini Contohnya rumah apa Allah. bersyaratnya gimana? Ya Bersahadat. syaratnya harus uang dari orang umat Islam yang benar-benar halal. Oh. Membangun masjid itu apa? Ya, umat Islam yang tidak halal aja tidak diterima untuk membangun masjid, apalagi umat yang beragama lain yang dianggap kita, ya maaf ya, dianggap kita berbeda keyakinan gitu loh. Jadi artinya bukan menyinggung-nyinggung masalah agama sih, ini menjaga aja kesucian daripada rumah tempat suci itu tadi gitu. Lebih kehati-hatian karena pertanggungjawabannya berat ketika kita membangun rumah Allah dengan masalah-masalah yang mudorot gitu loh. Makanya saya takut sekali. Saya membangun beberapa musola kok. Sekarang musola yang ke-8 yang saya bangun gitu. Tapi saya sedikit pun tidak minta sumbangan dari orang yang tidak saya kenal gitu. Begitu. Saya harus mengenal dulu orang-orangnya gitu. Jadi kalau orang nggak kenal main datang sumbang aja, apalagi orang yang maaf sekali lagi. Dari beragama lain saya ngeri juga kalau untuk rumah Allah ya khusus ya, rumah Allah. Kalau yang lain bisnis enggak lah. Oke bang, kalau untuk tantangan dari Bang Firdaus nih buat Ustadz Dery adanya masalah ini gimana? Ya saya udah bukan nantang sih, ngajak beliau diskusi lah. Kalau bisa rasis ini ngundang Ustadz Dery. Boleh kalau nggak apa-apa. Jadi undang Ustadz Dery, Ustadz Faizar ya, yang kemarin itu mengamini bahasanya si Marcel. Ya, datang ke sini. Saya dengan Gus akan menjabarkan. Silakan dia baca kitab-kitab apa yang dia bisa. Ya, kita tanggapin berdua. Kita ini yang bodoh ini haus dengan ilmu agama. Justru kami butuh pendakwa-pendakwa kayak gitu. Tapi kalau Faizar, ya Ustadz Faizar tidak datang, Ustadz Dery tidak datang, berarti mereka bukan pendakwah. Karena pendakwah yang sesungguhnya adalah yang berdakwah di tengah gurun pasir, gurun Sahara, ya, dan di tengah orang-orang yang dahaga akan ilmu agama. Gitu. Jadi kalau seandainya mendakwah di depan orang yang udah bisa ngaji ya percuma gitu. Percuma juga orang udah bisa ngaji kok diajarin ngaji gitu. Ya, kalau kita kan belum gitu. Makanya carilah ilmu setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Ya benar ya Bang ya. Iya gitu. Nah kabarnya Bang Firdaus sedang membangun masjid sebanyak 1.000 ya. Itu apa sih Bang sebenarnya? Sebanyak 1.000. Begini. Maksudnya aku juga nggak ngerti sebanyak 1.000 itu apa sebenarnya. Kan saya ini gini, saya merasa masa muda saya itu banyak dosa kan gitu. Merasa masa muda saya itu banyak dosa dan di menjelang 50 tahun ini saya akhirnya berpikiran
udahlah gue coba jalan di jalan Allah dengan mendirikan yayasan yatim piatu, dengan gitu panti rehab narkoba, membangun masjid, musola kayak gitu-gitu dengan uang sendiri yang saya dapat atau uang sumbangan kawan-kawan yang kita kenal gitu. Kita kenal dan tahu orangnya siapa Dan gitu. tahu penghasilan uang itu dari penghasilan, mana ya, ya. kita tahu gitu. Jadi saya bangun beberapa masjid, makanya saya dipanggil oleh teman-teman pengacara atau teman-teman organisasi saya, dibilang lu pengacara 1000 masjid. Orang sibuk. maksudnya gitu. Iya. Iya, dia makanya aku nggak saya- ngerti. Seribu apa sih? Lah iya, orang? saya dijuluki pengacara 1000 Pengacara masjid 1000 karena hobi masjid. gitu loh. Karena- Udah ada tanah kosong kita bangun lagi. Oh, begitu. Bangun tinggal kan gitu, habis bangun tinggal. Matas aku Yang juga penting- bingung 1000 masjid apa sih sebenarnya Iya. gitu. Iya, sebenarnya pengacara seperti itu daripada Sebutannya ya, pada pengacara teman-teman 1000 kan, masjid. lu kalau ada duit beli kayak Lamborghini, beli kayak ini gitu, jangan pakai mobil butut ya. Gue nggak apa-apa mobil gue mobil butut kan gitu. Yang penting masjid dan musola bisa gue bangun dan gue mempunyai istana di dalam surga nanti Wah, kan. luar Gitu. biasa. Ini baru orang berpikir yang lain-lain Iya. dengan benda dengan harga mahal-mahal, tapi abang subhanallah. Gue nggak masalah hidup sederhana, nggak ada masalah. Gue juga mobil gue sederhana, rumah gue pun sederhana, nggak kaya banget gitu loh. Tapi ketika ada orang menghina gue, bawa notaris, harta lu berapa? Gitu. Ayo sandingkan dengan harta gue. Kalau kita bicara keduniaan, makanya kemarin Dr. Richard Lee nantang gue 50 miliar, 100 miliar, bawa notaris lu ke sini. Hah? Atas nama lu tapi ya aset lu ya. Lu bilang 100 miliar, gue bilang 200 miliar. 1 miliar. Nah, ya. Lu bilang 300 miliar, gue bilang 400 miliar. Bawa sampai lu sebutin aja. Bawa notarisnya, perjanjian. Kalau kalah, ambil semua harta gue yang ada di notaris. Iya, ambil gitu. Jadi gue bilang, gue ini orang yang nggak mau hidup seperti orang-orang. Wah, karena gue dasarnya dari orang yang nggak punya gitu loh. Dasar diri orang nggak punya, dasarnya diri gue bukan orang tua gue. Karena gue udah Berarti pernah, Bang Firdaus ini sultan. gue pernah, Bagus loh, dia gue pernah bagus. ngamen, gue pernah mulung gitu loh. Gue jadi pemulung udah pernah gitu. Karena gue mencari jati diri gitu loh. Bukan orang tua gue mau udah sejahtera gitu. Artinya di sini gue saking mau mencari kesusahan itu seperti apa sih, kesulitan itu seperti apa sih gitu loh. Makanya gue bilang tadi, gue ini hidup sederhana. Mobil gue nggak mewah-mewah amat dibanding pengacara lain. Rumah gue juga nggak bagus-bagus amat dibanding pengacara lain atau pengusaha lain gitu. Tetapi ketika ada orang menghina gue, monggo. Sini kamu, bawa notarisnya. Berapa ruko kamu? Taruh sini. Nih surat rumah saya. Nih surat ruko saya, nih surat tanah saya. Dampingin. Ada nggak sekiranya berbanding derajatnya sama kamu? Gitu. Makanya saya selalu nantang. Tapi akhirnya Dr. Richard Lee udah gak mau lagi. Malam ini kita ditantang nih, kita gak datang. Pemindahan ke kambing. Ya, pemindahan penyakit ke kambing, tapi dia saya tantang. Tantang balik. Saya bilang, Ditantang balik kan, 101 ada miliar. dasarnya belum nantang balik. Iya, ada dasarnya gitu. Karena dasar dikit-dikit menantang kan gitu. Walaupun Kita- bahasanya sekarang mengundang, tapi Iya. kan lip service doang. bahasanya ya itu sinonim lagi Iya. aja bahasa mengundang dengan menantang. Lip service. Nah, akhirnya malam ini tanggal 8 ini kita diundang untuk pembuktian pemindahan penyakit ke kambing. Kita juga tantang juga. Oke, kita pindahkan penyakit ke kambing. Ah. Taruhannya kan dia bilang 1 miliar ya Gus. Ya, Saya taruhannya 101 miliar. Kamu rubah si Gus ini jadi artis jadi Korea. artis Korea. Wah, Iya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, Jadi artis Korea. Jadi artis Korea. Saya bilang. harus dirubah saya. Kan saya bilang, kan untuk membuktikan gitu. itu kita nggak usah taruh duit di sini, duit ini kebanyakan. Ambil dokumen yang punya kita, sertifikat atau apa, kita taruh di notaris. Gitu loh, sesuai dengan harga yang saya sebut tadi. 200 miliar, kan begitu. Jadi itu pembuktiannya kepada orang-orang yang sombong. Sebenarnya kami nggak mau ngucap itu gitu. Cuman karena ini udah terlalu dihina, Iya. Al-Hikmah udah dihina, Jadi- Debus udah dihina, Ada dasarnya dukun kita udah dihina. seperti Makanya itu. saya, berarti ini manusia sombong, manusia licik dan sombong. Iya. Oke, gue tantang. ditantang balik Gue akhirnya tantang ya. balik. Betul. Akhirnya dia nyerah tadi. Dia bilang, saya nggak bisa lagi menerima tantangan karena saya nggak bisa, kata dia. Oh, kalau nggak bisa ya udah jangan nantang orang. Gitu. Tapi ada tambahan bro, tadi masalah Dr. Apa? Richard. Malah setelah Dr. Richard ngasih tantangan, malamnya dia siaran sama Jindan. Ternyata juga membuli nama saya. Guru Ro berarti lebih sakti Gus Irfan dong kan gitu. Berarti apa lebih pelawak Gus Irfan kan gitu. Bagaimana nanggapi orang seperti ini? Katanya ngundang tapi bilang saya pelawak gitu loh. Beliau juga pelawak. Gitu, pelawak semua. Wah, ini bully-bulian mulu ngundang orang kayak gini, apalagi ada diduga tadi menyadap, katanya diduga itu ya. Aduh, kita tanggap gimana tuh? Aku bilang begitu kan. Akhirnya Ketum bilang begitu. Ya udah, tantang-tantangan. Dia pakai ilmu nyata, operasi nyata, kita operasi gaib.
Iya. Gitu loh. Jadi untuk membuktikan, kita balikin lagi, dia kan nggak Gitu. percaya sama goib. Nah. Kita juga untuk membuktikan kalau memang lo ya ilmu lo di kedokteran itu menjamin bahwa itu akan bisa berubah menjadi cantik sesuai dengan judul lo, ya silakan. Iya. Lo nggak percaya dengan goib, ya kan? Gue mau yakini bahwa benar nggak sih ilmu kedokteran itu benar ada. Nama kliniknya Gitu loh. kan Athena. Lah iya makanya. Dewi Athena. Jadi kalau kita berbicara masalah kebenaran, cari pembenaran, akhirnya kita saling membuka tabir gitu. Jadi kalau memang gue nggak percaya, ayo coba buktikan ya. Kita buktikan lagi. Iya. Nah, kamu kan dokter kecantikan, pasti kamu belajar tentang kecantikan. Nih, tolong nih dirubah Bisa jadi dirubah. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Jangan Kim Jong Un. Jadi Taehyung kalau enggak. Bang, kalau aku kan Apa sih? Siapa dah? Siapa sih? Lupa aku. Senggonyong apa? Senggonyong apa? Jangan Kim Jong Un lah. nah akhirnya itu kan lucunya ya bang. Bang maksudnya gini loh bang. Bang Fir, ternyata semuanya trik-trik, bukannya trik ya, maksudnya dengan cara dia ditusuk katanya dibongkar semua sama dia katanya gitu loh. Bener ya itu? Iya. Misalnya jarum katanya ditusuk saya tapi sudah bilang. ceprek langsung pengok Saya sudah katanya nggak bilang, diiniin. waktu saat Jin dan pertama kali gabung dengan kami masih harmonis, dia dengan demi Allahnya itu, dia bilang ini bukan trik. Dengan demi Allahnya ya. Si Jinan. Ya, tapi tadi setelah dia pindah ke sana, kok tahu demi Allah juga itu trik. Ah. Jadi demi Allahnya ini gampang banget gitu loh. Gampang Kayak disayur dimasukin, gitu. beliau kayak tersusupi gitu loh. Jadi demi Allah itu gampang dijual gitu oleh dia. Gitu. Nah soal masalah seragam ini, seragam apa sih bang sebenarnya kan? Abang punya organisasi. Iya. Nah kadang-kadang kan orang ada juga seragamnya beda-beda, ada warna Iya. hitam, ada warna biru. Nah Iya. seragam abang ini apa sih sebenarnya? Kalau ini PDH untuk organisasi kita. Kalau ini tanda pengenal tanda senioritas ya, tanda pengenal pundak namanya. Tanda penghargaan pundak, pengenal pundak yang artinya kalau bintangnya sudah 4 begini ketua umum gitu ketua kan. umum. Kalau yang bintang 3 itu Tiga? sekjen dengan ketua-ketua Di bawah? ketua provinsi. Di bawahnya? Iya. Dan kalau yang kedua? Kalau bintang 2 itu ya itu ada yang memegang kota dan kabupaten. gitu. Bintang 1? Bintang satunya ya di bawahnya kota Kalau dan saya kabupaten. bintang apa? Bintang kejora. Nah tentang masalah topi, maaf nih ya bang, gak apa-apa dibahas ya. Masalah. Topi ini warna merah memang sengaja, kenapa disebut dengan warna merah ini? Jadi Ada gini, maknanya nggak? Jadi gini, organisasi ini kan dulu didirikan oleh saya dengan Brigjen Bambang Sus almarhum dari Kopassus. Dari Kopassus lalu disambung lagi oleh Mayor Jenderal Slamet. Ya kan Mayor Jenderal almarhum juga beliau. Jadi karena ini kita dibina oleh pasukan baret merah, akhirnya saya udah bilang, Pak, ini gimana kalau kita pakai baret lain? Saya bilang gitu. Nah, karena almarhum bilang nggak bisa, karena ini saya sudah pensiun, jadi menghargai kecintaan saya terhadap korps saya. Makanya kita pakai sampai sekarang dan itu terdaftar gitu, terdaftar di Kemenkumham. Kita sudah tahu semua gitu. Nah, bicara soal keturunan sultan nih, katanya Ya. Bang Firdaus ini keturunan sultan. Iya, saya ini masih bukan sultan ya, tapi saya keturunannya. Bukan Keturunan. sultan. Bukan sultan berarti Bukan. keturunan. Keturunannya. Dari abad ketemu abad gitu. Iya, jadi saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah, anak dari Abdul Hamid Muhammad Shah, gitu loh. Cucu dari cicit lagi, cucu cicit dari Cucu, cicit, cacat. Ya, Abdul Hadim Muhammad Shah. Lalu ke atasnya lagi naik lagi, ya kan? Alauddin ya, Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin gitu. Jadi semuanya itu Muhammad Shah. Gitu. Nah, apakah sultan itu sendiri yang menjadi asal kekuatan yang dimiliki oleh Bang Firdaus? Kalau asal kekuatan sih dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, tetapi yang namanya keturunan sultan itu ada aja jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudah gitu. Khususnya gini, kayak saya memimpin organisasi saya kadang-kadang berpikir kok saya bisa, tapi saya nggak kaget tuh. Oh iya, kakek buyut saya juga memimpin kan gitu, memimpin kerajaan juga sudah beberapa generasi beliau masih memimpin, jadi saya nggak kaget. Kenapa saya bilang saya bukan sultan? Karena pasca tahun 1951 sampai 1958, pemerintah Indonesia itu tidak boleh lagi menggunakan nama sultan. kesultanan. Kecuali di Jakarta ya? Karena sudah diserahkan kedaulatannya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergabung, gitu loh. Nah makanya yang dipakai adalah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Lantas kalau ada orang-orang yang masih mengaku sultan, yaitu tinggal dikaji sendiri. Kajinya kenapa? Ya tinggal dikaji Kan sendiri. dia cuma nama sultan doang. Apakah masih berlaku? Bukan emang dari kesultanan. Bukan, maksud saya begini. Cara, mekanisme kepemerintahan yang dirubah. Oh gitu. Kalau sultannya tetap, istananya masih ada, sebagian ya. Sultannya pun masih ada, tapi
tata cara kepemerintahannya sudah dirubah. Gitu. Sesuai dengan administrasi negara kan gitu. Begitu. Artinya ketatanegaraan ini mengatur bahwa sekarang kepemerintahan ini polanya bukan monarki lagi. Gitu. Jadi lebih ke pola presidentil gitu. Artinya di sini pemimpinnya sudah bukan raja lagi, sekarang presiden dan kepala daerah kan gitu. Oh, berarti tidak bisa sembarang memakai nama sultan ya sekarang ya? Nah, kabarnya juga Boleh juga pakai nama sultan asal memang sudah diakui oleh kementerian ya. Yang pertama kementerian sesuai dengan aturan negara ya, diakui oleh negara dalam lembar negara atau minimal diakui oleh tokoh-tokoh adat di sana di kampung-kampung mereka. Bang, sorry Bang ya. Aku pengen tanya, bukan cepet kan Eke? Iya, nanya mulu. Nggak apa-apa kalau nanya terus Bang. Ya. Kumpas tuntas Bang di sini. Iya, Nih siap. tentang masalah viral nih Abang. Tentang Tentang kesultanan apa karena Abang lagi viral, tapi Iya. ternyata baru dijabat dengan atas nama sultan. bukan atas nama sultan. Saya Panglima Salatin. Oh, Salatin. Lembaga Salatin Az-Zahra Az-Zahra. Jadi Az-Zahra Az-Zahra itu adalah lembaga yang menghimpun semua cucu cicit cecetnya para sultan yang asli. Oh, yang asli. Iya, jadi kalau masuk ke Az-Zahra Az-Zahra itu nggak bisa. Salatin Az-Zahra Az-Zahra itu nggak bisa sembarangan. Diteliti dulu. Saya aja baru bisa lolos itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Baru lolos. Oh, jadi nggak gampang ya Bang Nggak ya? gampang. Berarti ini baru dapat gelar ini ya yang Ya, Panglima Salat. baru dapat gelar senopati atau panglima Salatin Az-Zahra Az-Zahra itu baru sekarang. Selama 2 tahun diteliti saya gitu. Jadi disesuaikan dengan cerita-cerita dan dokumentasi, terus makam-makam leluhur saya yang ada di Banten. di Bima Oh, di sana. Bima ada? Iya, di Bima sana gitu. Artinya akhirnya mereka berpendapat, oh ya benar ternyata terahnya digabungkan dengan cerita-cerita Oh, gitu. kesultanan lain, kaitannya dengan Kesultanan Bima. Ini anaknya siapa? Oh, digabung. Cucunya siapa? Digabung. Silsilahnya benar. Akhirnya mereka membenarkan dan akhirnya keluarlah SK dari kesultanan itu, SK dari Salatin Az-Zahra Az-Zahra. gitu. Dan beliau sekarang mau keinginan beliau, moga-moga diizinkan Allah untuk memperlebar sampai ke pesantren-pesantren, Iya. mengawal tadi ajaran-ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, biar tidak diganggu daripada oknum-oknum yang sekarang pragmatis gitu loh. Oh, gitu. Iya. Pragmatis banyak. Karena kan tujuan lembaga Salatin Az-Zahra Az-Zahra ini karena menyusun kekuatan secara hukum untuk melindungi umat Islam ya, khususnya keluarga kesultanan. Iya. Umat Islam, karena banyak umat Islam ini yang sekarang ini mungkin ya yang mau bergabung aja ya, Iya. mungkin terpecah belah karena akibat banyaknya polemik politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia itu bagian daripada itu. Nah, kenapa kaitannya pondok pesantren? Karena memang banyak, bukan semuanya ya, banyak orang-orang di pondok pesantren, kiai-kiai itu memang keturunan Raden. Keturunan Raden. Misalnya contohnya namanya apa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu Raden. Nama asli saya dong Abdurrahman. Oke. Apa nih yang dilakukan Bang Firdaus ini setelah mendapatkan gelar kesultanan di tengah Ya. polemik perdukunan ini nih? Saya sebagai Panglima Salatin akan mempersiapkan pelantikan saya dulu karena dari Ketua Umum dan Ketua Yayasan Salatin beliau meminta agar saya mempersiapkan pelantikan. Nanti kan para sultan-sultan yang ada di lembaga Salatin itu akan diundang semua. Nah itu dulu. Setelah itu Akan dilantik dulu itu. ya, sambil menyusun program kerja karena Panglima itu tupoksinya sama seperti ketua harian di dalam organisasi massa. Gitu. Jadi ketua harian yang menyusun semua gerak-gerik termasuk penyediaan atribut, termasuk program kerja dan lain-lain. Tapi yang jelas menyesuaikan dengan program kerja pemerintah Indonesia, gitu. Apalagi nih? Bang Firdaus. Oke. Kan abang ini kan Firdaus, siapa sih gak kenal? Iya, iya. Abang Firdaus prestasinya, apanya semuanya ada di Bang Firdaus nih. Kita mau tanya nih profesi abang, adiknya apa sih sebenarnya yang lagi diomong-omongin? Lagi viral ya adik Lagi saya. viral. Itu profesi adiknya apa sih? Adik saya itu aduh susah sih saya nyebutnya sebenarnya ya. Tapi ya jadi beliau itu Gojek udah belasan tahun. Saya juga bingung, beliau itu saya modalin usaha beberapa kali, saya kasih mobil pun dia tolak gitu loh. Modalin usaha beberapa kali pun dia tolak, semua ditolak. Dikasih rumah oleh orang tua saya sebagai warisan,
dikasih beliau ditolak juga gitu. Serius tuh bang? Beliau lebih memilih tinggal Apa, tinggal maaf? di rumah susun gitu. Ah serius? Iya, dia tinggal di rumah susun Tangerang, di Cengkareng. Sebenarnya abang sayang nggak sih sama adik? Sayang banget, karena saya sayang makanya saya pernah kasih beberapa kali ya mobil Innova apa. Sampai dimodalin ya bang? Iya, sampai saya mau modalin itu, saya mau modalin beliau untuk usaha, tapi tetap aja beliau tuh nggak mau gitu. Dia lebih nyaman dengan ojeknya katanya, penghasilan sendiri kata dia. Ya tapi nggak apa-apa lah bang ya. Iya. Karena kan emang udah pekerjaannya, dia menikmati Ya, hidupnya. tapi kan kita miris gitu loh. Iya Saya sih. kan punya adik 2. Ya udah langsung aja kita akan panggilkan adik tercinta kita. Iya, adiknya adik Bang kita, Bang Firdaus, Firdaus. yang disayangin banget ya Iya. dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Langsung kita panggilin aja, kita beri tepuk tangannya ya. Bang. Ya, silakan. Silakan duduk abang. Assalamualaikum. Subhanallah. Mirip ya bos ya? Emang orang kakak adik. Iya, kakak adik maksud aku mirip banget. Nih, kantong macan dicopot dulu dong. Lu habis ngojek. Copot dulu, tenang, dompet lu nggak gua ambil. Bang, boleh nanya nggak bang ya? Boleh dikenalin dulu nama abang siapa sih? Karena kan abang ini lagi banyak diomongin orang nih, dibicarakan, viral. Tapi orang nggak tahu adiknya Bang Firdaus namanya siapa sih sebenarnya? Boleh Coba diperkenalkan dulu. perkenalkan dulu. Aslinya sih Bismillah. Aslinya sih saya nggak mau dikenal. Oh gitu. Ya. Biarlah saya jadi seperti apa adanya. Aslinya. Aslinya. Iya. Tapi kalau pengen tahu namanya boleh Iya, bang? nama saya Gamal Asyidik. Wis, Gamal Asyidik berdiri tangan. Pemberian dari papa atau mama? Bapak saya. Bapak. Ya, Oh, itu gitu. melalui mimpi. Dalam mimpi? Dia ngasih nama saya. Gamal Asyidik. Oh langsung mimpi. Apa? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Bener serius nih? Sarjana ekonomi. Wow, sarjana ekonomi. Bang, tentang ini nih masalah apa sih yang lagi diberbicarakan? Iya. Abang kesibukannya apa sekarang? Sibukan saya sih ya sama seperti halnya yang lain-lain juga. Bekerja lah, yang jelas Kerja. narik saya. Apa? Narik. Narik. Gojek. Ojek. Ojek itu bekerja bagi beliau. Iya, tapi ini memang benar loh bang. Pekerjaan itu adalah apapun yang kita lakukan yang penting kita halal benar Iya. nggak? Iya. Iya kan bang? Ya, Selain ojek apa lagi? itu aja. Cuman Itu ojek aja. ya. Iya, kan saat ini tuh sedang viral ya bos ya. Katanya ini kakaknya seorang pengacara yang kaya raya, tapi adiknya maaf tuh sebagai ojek gitu. Gini loh. Tanggapan Gini dulu. loh. Kita ini kan laki-laki, Iya. harus punya prinsip hidup. Wah, Itu aja sih intinya sebenarnya. Jangan tergantung. Jangan tergantung. Iya, ada hal-hal yang waktunya kapan kita minta bantuan sama saudara kita. Enggak semuanya harus diminta dibantu. jadi abang ini nyaman ya dengan profesinya? Nyaman ya? 12 Kalau nggak tahun. nyaman, Oh gitu. nggak mungkin saya jalan. Jadi saya udah beberapa kali juga menawarkan beliau ya untuk menjalankan perusahaan saya, kan ada beberapa perusahaan, ada 8 perusahaan saya, PT semua. Bahkan saya ini udah memberikan mobil operasional sama beliau, lagi-lagi dipulangin gitu. Serius bang? Iya, dipulangin. Wah, Dan bos. ibu saya aja, ibu saya itu memberikan, kan kita semua anak nih dapat warisan ya. Saya dapat warisan gitu kan, yang nilainya lumayan lah, miliaran juga kan gitu. Wah. Akhirnya saya dikasih oleh ibu saya pun nggak mau ditempatin gitu. Dia lebih memilih tinggal di rumah susun. Beberapa kali ibu saya tuh sampai nangis minta ditempatin rumahnya aja nggak. Udah dikasih ke beliau sebenarnya, tapi ya Sampai ditelepon sampai 3 kali suruh nempatin saja. Sampai ditelepon 3 kali. Karena kali? karena pengen hidup sederhana atau bagaimana, Bang? Gini, bagi saya itu makanya kan manusia itu harus punya prinsip. Punya prinsip Iya. hidup ya. Di mana kita merasa nyaman, disitulah kita harus Kita jalanin Iya. ya. itu. Prinsip itu kalau bisa jangan ternodai dengan pandangan orang. Luar biasa sekali ya, Bos ya. Oke, alasannya ngojek kenapa bang? Sedangkan abang kan Saya sebelum ngojek banyak kerja. kerja. Iya. Sedangkan lulusannya tinggi loh bang. Iya. Iya, saya sempat kerja kok. Bukannya dari kuliah itu langsung ngojek enggak. Oh gitu. kerja di Bursa Efek pernah. Udah benar. Kerja pernah. Bukannya enggak itu, bukannya lulus kuliah langsung terjun ngojek enggak. Pengalaman kerja banyak.
Cuman dari pengalaman kerja itu, saya melihat persaingannya sangat tidak relevan di dalam dunia kerjaan. Kadang-kadang. Oh gitu. Banyak mudaratnya. Iya. Kita mengikuti takdir aja nanti. Iya. Kalaupun memang takdir kita ada yang ngangkat takdir kita atau dari anak kita rezekinya atau gimana, kita serahin aja. Gitu. Saat ini mungkin akan terus jalani ya Pak? Iya, jalanin aja. Asal jangan berlebihan itu doang sebenarnya. Jalanin aja apa yang menjadi takdirmu. Tapi jangan berlebihan. Tapi di antara ini kan Abang Ade nih, pro and kontra selalu ada. Ya Kontra- pastilah. kontra melulu. Lain Kontra- kepala, kontra. lain. Oh gitu, Abang? Iya. Iya, kontra mulu. Jadi Kan waktu takutnya kan ya ya, silakan. waktu saya memberikan perusahaan ya kepada beliau untuk dijalankan dan saya berikan operasional mobil. Di pulang itu saya ribut sama dia. Ributnya kenapa? Ribut. Jadi saya merasa nggak dihargai gitu loh. Merasa wah ini jadi penghinaan bagi saya gitu. Karena seorang kakak juga ingin Iya, ya saya ingin sukses. kan gini Bang, Bang Bobby ya. Kita nih acara keluarga, maaf ya, acara keluarga gitu. Adik saya yang cewek juga ada di sini, pengusaha juga gitu. Kumpul-kumpul gitu. Ya tapi ya gimana gitu. Dari pandangan orang mungkin menurut mereka ini saya yang beda lain Jadi gitu. menurut Lebih saya, hebat loh Bang. penampilannya. jadi saya udah istilah kata nih lu udah gue mandiin, udah gue gantengin begini lagi pakaiannya. Saya beliin pakaian berapa kali ini. Gitu loh. Nih gue kasih nggak mau dipakai sama dia. Dia tetap mau prinsipnya beli dari hasil keringat sendiri kayak gitu-gitu. Tapi memang prinsip hidupnya ini memang luar biasa ya bos ya. Di saat orang-orang ingin pamer harta segala macam, tapi adiknya Bang Firdaus ini benar-benar punya prinsip hidup ingin Wallahualam ya, sederhana. Saya sedikit pun entah mungkin itu sudah takdir saya mungkin ya. Wallahualam ya, saya tidak ada Tidak ada rasa sedikit- keinginan iya, gitu. sedikit pun. Sepertinya kayak mati rasa gitu. Gitu. Asli. Jadi saya benar-benar nggak- menikmati Iya. keadaan yang sederhana iya, ini gitu ya. Saya sangat mensyukuri apa yang saya sudah punya. Bang Firdaus nih ya, sempat ada khawatir nggak sih dibilang nggak ngurus adiknya? Nah, pasti kan banyak tuh Banyak omongan-omongan Iya, ya. Iya, makanya begini. Jadi banyak teman-teman saya juga di wilayah-wilayah kami besar ya, pada ngomong gitu kan. Jadi lu gimana adek lu nggak diurus begini-gini. Nah, itulah yang saya bilang tadi karena Iya. banyak omongan itu saya udah beberapa kali kasih. Jadi Ya, kesal. tapi susah sih. Kami juga ngomong juga udah susah. Bukan keluarga tidak peduli atau Iya. tidak sayang. Karena beliau ya. ini Peduli. kami sama-sama keluarga Justru keras. sangat peduli. Kami sama-sama keluarga keras gitu. Keras pada prinsip. Prinsip saya harus sukses. Kalau beliau prinsipnya nggak mau mudorot. Jadi prinsip susah. Gitu. Kata beliau ini harta itu akan menjerumuskan kita ke api neraka. Bisa, Jadi bingung. bisa. Ya, itu tuh denger tuh. Ya, jadi saya bingung gitu. Gini loh. Statement seperti itu gini loh. Harta bisa membawa kita ke mudarat atau kemaslahatan. Itu tergantung siapa yang megang. Tergantung siapa yang megang. Kalau saya pribadi Bang, saya merasa diri tidak mampu. Saya nggak berani nyoba-nyoba, nggak berani. Karena saya merasa diri, saya sudah ukur diri saya. Itu loh. Saya sudah ukur karena saya tahu Kapasitas. harta itu iya kapasitas kemampuan saya Ya gitu. betul. Makanya kan saya bilang, harta itu bisa menjadi jalan menuju surgamu atau menjadi tungku api nerakamu. Tergantung siapa yang megang, Mang. Tapi kan begini juga. Menurut Rasulullah juga kan kemiskinan mendekatkan kita pada kekufuran. Iya, di agama Islam itu orang kaya itu nggak dilarang. Malah mungkin dianjurkan gitu loh. Tapi rentetan kalimatnya, tapi lu eling, jangan berlebihan. Itu rentetan awal yang mengiringinya itu loh. Kalimat yang mengiring di belakangnya itu loh. Lu boleh kaya, Tapi jangan lupa diri gitu loh. Pokoknya udah fokus dulu ya seperti itu. Iya. Jangan berlebihan juga. Takutnya nanti lu berlebihan, akhirnya lu lupa Malah daratan semua. malah membelokkan kamu ke jurang neraka. Ke jurang neraka. Jadi itu salah satu yang membuat abang juga takut ya. Ya udah. Saya hanya takut. Takut ya. Hanya orang gila yang nggak mau senang. Iya. Saya ini masih waras. Masih waras. Terus lu kenapa nggak mau senang? Karena ketakutan gue. Lo gila dong. Enggak. Karena prinsip hidupnya ini loh.
saya tuh cuma takut doang, nggak bisa menjaga amanat dari Allah itu karena saya punya harta itu doang. Gitu. Takut doang. Dan soal masalah istri gimana? Kan kadang-kadang kan istri, kok maaf, seribu maaf lagi nih, kok abang lu kok seperti ini, kok lu beda? Ada tanggapan dari istri? Istri. Enggak, istri saya kalau saya nilai, alhamdulillah saya mungkin ya udah takdir Allah kali ya. Oh gitu? Pola pemahamannya sama persis saya. Sama ya. Dia dapat jodoh sama dia seumur hidup ini pacaran cuma 3 kali sama istrinya. Oh gitu? Ya, seumur hidup ya, beda sama saya aja. Jadi istrinya pun Beliau ini sama. Istrinya cuma istrinya cuma 1, pacarnya cuma 3. Seumur hidup. Gimana sih bang, pacaran 1? Iya, seumur hidup dia pacaran Baru 3 kali. Saya aja bisa ngitung. Oh, abang Pacaran banyak. waktu SMA, pacaran waktu kuliah, Oh. terus nikah sama istrinya 3 kali dia ketemu 3 cewek kali. seumur Oh, gitu. hidup. Sampai sekarang. Dan Ada berapa bang? Anak kedua, alhamdulillah, laki sama perempuan. Pinter-pinter semua anaknya. Pinter semua. sudah kuliah atau masih sekolah, Bang? Ya. Masih sekolah. Berat banget loh bang, pertanyaan. Aduh, Iya. kepala gue ini pusing banget sebenarnya bang. Bang, abang ini seorang sultan. Keluarga sultan. Keluarga sultan. Keluarga sultan. Iya. Malu nggak peribahasanya punya adik seperti Enggak ini? sih, sebenarnya apa gini, gitu? sebenarnya gini. Bukan dilihat dari situnya ya, Maaf. karena saya sudah paham bahwa kita di keluarga itu punya prinsip. Prinsip artinya saya juga bukan nggak pernah mengalami hal seperti beliau ini, mencari jati diri dan punya punya prinsip sendiri bahwa, dan memang saya berdua ini memang atau keluarga kita memang rata-rata tuh saya dengan adik-adik saya ini prinsipnya nggak mau minta gitu, berusaha sendiri gitu. Saya pernah jadi pemulung kok lebih parah dari dia. Makanya saya ngelihat beliau ini saya nggak begitu ngenes karena saya aja sendiri Udah pernah nggak kaget lagi ya? Saya pernah jadi pemulung, pernah jadi pengamen, lebih parah dari dia malah saya. Gitu loh. Gitu. Tapi karena kita punya prinsip, nah cuman bedanya aja membedakan adalah beliau ini nggak mau harta berlebih-lebihan karena hisapnya nanti berat kan gitu. Iya. Nah permasalahannya saya ini juga nggak cari harta, tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan gitu, dan makanya harta itu saya kembangkan untuk bangun masjid, bangun musola, bantu orang-orang yang nggak mampu gitu loh. Bahkan waktu kemarin COVID-19 kontrakan saya itu saya kosongin semua, saya gratisin semua. Selama berapa tahun saya gratisin. Wah. Mulia sekali ya. Iya, jadi saya Bang punya Firdaus. kontrakan saya gratisin semua nggak bayar. Gitu, selama hampir setahun 2 tahun itu gratis semua. Gitu. Artinya di sini kita nih punya prinsip dan ada hal-hal yang memang orang tua kita tanamkan, jangan ini boleh, ini jangan ini boleh gitu. Ada larangan dan ada anjuran juga gitu. Artinya saya dengan beliau ini sama-sama punya prinsip dan prinsip kami keras semua. Adik saya juga yang cewek juga sama, prinsipnya keras, makanya dia jadi pengusaha sukses kan gitu. Ah, beliau juga keras gitu, cuman beliau ini nggak mau gitu. Kerasin karena nggak mau, gua nggak mau. Gitu. Yang tetap sederhana ya. Jadi saya tersinggung gitu. Waktu saya kasih mobil itu adalah ini uang halal. Malah gitu. ditolak ya. Ini gua nggak mau, lu pulangin. Jadi Kalau gue dikasih mah gue mau. kalau motor yang kecil-kecil saya bilang saya beli di depan muka dia masih mau terima, itu pun buat anaknya. Oh Saya gitu. beli motor, terima sama dia gitu. Ya, kalau seandainya kalian tahu tentang hukum hisab nanti, kalian nggak akan berani macam-macam. Tapi berani nggak untuk kalau menantang yang nyemplung di konflik perdukunan ini? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak Nggak usah. usah. Saya semenjak mendapatkan jabatan Panglima Salat ini saya lebih berhati-hati berbicara, bersikap hati-hati karena Harus lebih hati-hati karena lagi kan kan. saya jadi sorotan Sudah orang mendapat sekarang ini. gelar Iya, ya emang Panglima benar. Salatin. Iya. Nah, aku mau nanya lagi nih Bang, yang terakhir buat Bang Firdaus. Nah, di akhir perbincangan kita ini nih Bang nih, kesimpulan dari perbincangan kita tadi mengenai kasus Gus Samsudin ini, dari banyaknya pernyataan dari Bang Firdaus ini, Gus Samsudin ini sebenarnya apa sih, pesulap atau dukun gitu? Jadi diperjelas lagi gitu. Ya kalau menurut saya sih Gus Samsudin ini sebenarnya pesulap itu dengan material yang dia pegang ya, dengan material atau alat yang dia gunakan untuk mengobati orang gitu. Menurut saya awalnya pesulap gitu kan. Lalu lama-lama kesini-sini dia jadi pinter dikit kan, akhirnya jadi dukun kan gitu. Nah akhirnya dia mengunci
kegiatannya itu dengan trik-trik kan gitu. Gitu. Jadi kalau dukun itu menggunakan metode, sedangkan pesulap itu memakai trik gitu ya? Iya, seperti itulah. Seperti itu. Capek nggak bang? Enggak sih, seneng kalau live di Rasis. podcast di Rasis Show itu udah senang banget. Ini bukan podcast lagi loh, ini Iya. show loh. Show ya, show iya. ya. Apalagi ditambah dengan madu hijau. Wow, baru ini aku yang mau suguhin. membuat saya semangat datang ke Rasis Show. Kenapa? Madu hijau ini. Saya kemarin dikasih 1 botol. Enak Saya banget. makin bersemangat. Minum dulu biar. Makin bersemangat. Semangat perjuangan ya bang, silakan. Silakan diminum dulu, Bang. Abang minum dulu bang. Yuk kita Adanya coba ya. juga minum dulu. Yuk kita coba biar kuat ngojeknya. Bismillah. Biar kuat ngojek. Tuh, enak kan bang? Ih, adanya aus banget ya. Sampai Masya habis Allah. loh. Biasa lambung. Iya, ini buat lambung nih, Dan buat daya penyakit tahan lambung, tubuh buat daya juga. tahan tubuh, Masya Allah. Pokoknya datang ke Rasis Show akan menemukan madu hijau, oke? Oke. Bang, Abang terima kasih banyak ya udah Iya, hadir di terima kasih. Rasis Show ini. Kita doakan setiap bintang tamu di sini kita doakan diberikan Amin, ya Rabbal kesehatan, Alamin. Sama-sama, diberikan sama-sama. rezeki, sukses Sama-sama. selalu Amin, panjang amin, ya Rabbal Alamin. umur. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya. Mudah-mudahan amin, ya juga Rabbal Rasis Alamin. Show ini tayangannya makin naik Amin. terus. Berkah ya. Saya mendoakan bagi semua keluarga besar Rasis Show bisa semangat, sehat selalu, sukses selalu dunia wal akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Oke, jangan lupa saksikan terus Rasis Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasis, rumor, artis, selebritis, bukan gosip, tapi Tapi fakta. fakta. Oke.